Minggu yang sangat indah. Paulnya lo baca quotes-nya Van der Meijde lo tau Van der Meijde? Siapa tuh Van der Meijde? Tau gak? Inter Milan. Dia bilang, ya, Apa tuh? I've made many mistakes in my life. I made millions but I was completely crazy. As a footballer, I had everything women want. Think about it. I was cute, I was rich, and I had a big cup. Anjing. Artinya, mungkin yang nonton tadi nggak dengar lo ngomong apa. Gak apa-apa cukup kalau Artinya. Jangan ditranslate. Artinya, Jangan. ayo. Halo guys semua, apa kabar? Intinya Gue kaya, gue ganteng. Cukup lah Paulnya, janganlah kita. Yang terakhir gue apa? punya ayam gede. Udah. Oke guys, kita kembali lagi di review mingguan sepak bola Eropa, ya kan? Kita udah memasuki di gerbang international break. Setelah ini kita akan sama-sama mengawal timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Tapi sebelum kesana, minggu ini banyak banget pertandingan yang seru. Kita ada grande partitanya Serie A, Juventus melawan AC Milan. Terus ada drama di La Liga, ada tim yang mengalami kelongsoran atau bencana besar, turbulensi yang akhirnya kalau pesawat kan turbulens dulu baru nabrak. Nah akhirnya nih nabrak nih gitu Nabrak kan. dulu baru turbulence. Nah, enggak dong. Gimana sih? Kan kalau pesawat kan turbulence dulu baru nabrak. Kalau ini nabrak dulu baru turbulence maksudnya. Kagak. Dari kemarin kan turbulens, sekarang udah nabrak. Udah kecelakaan Rim, udah jatuh Rim. Oh, paham oke, nggak? oke. Paham. Oke. Oke. Terus ada tim juga di La Liga yang masih berat mengangkat poinnya. Terus kalau di Premier League ada drama, di London ada drama, dan ada tim yang tidak disangka-sangka bisa meyakinkan fansnya, ternyata kemarin mampu put up a show, a performance yang membuat fansnya lebih positif gitu. Kita langsung aja ke game pertama. Grande Partita di Turin, Juventus yang menjamu AC Milan, bro. Gimana nih Allegri pulang ke rumahnya dijamu Tudor. Dua-dua tim setupnya bener-bener pakai 3 back. Yang gue pikir awalnya Allegri mau mau stick to the ideology, stick ke filosofi dia. Kalau bertahan itu adalah segalanya, tapi ternyata nggak gitu, Pak. Ternyata di babak pertama, Pak, Milan sangat menekan. Dan Juve yang kesannya malah tamu gitu. 20 menit babak kedua juga. 20 menit 30 menit babak kedua. Ya itu kenapa Juve, mungkin kita start dari Juve dulu nih, karena ada Papa ya. Kenapa Juve hadir dengan Inferior. dengan tidak mau bermain positif gitu. Bukan nggak mau bermain, mereka mau bermain positif, cuman tidak bisa. Kalau gue lihat ya di babak pertama Milan sama Modric yang gue lihat pinpoint di babak pertama itu Modric sama Pavlovic itu benar-benar nutup. Babak pertama itu benar ditutup tengah Juve, fluiditasnya dimatiin. Terus tengah kita pakai McKennie jadinya cuman kayak ngejar-ngejar bola ke sana kemari, nggak ada apa-apa. Terus yang gue lihat benar yang Milan mainin itu permainannya center back Juve ketika maju. Itu ketika maju beberapa kali kita lihat Modric dengan umpan-umpan panjang, umpan progresif ke depan, belah. Itu benar ngacak, Juve harus balik lagi ke belakang rame-rame, harus ngulang lagi dari awal. Even Jonathan David harus mundur sampai benar-benar ke sepertiga akhir Juve gitu. Jadi menurut gue Milan di babak pertama itu Milan yang dominan, Milan yang beda dari sebelumnya. Ya Juve kemarin babak pertama nggak terlalu. Kepren kemana Kepren? Kan Kepren cedera kemarin. Jadi emang dia belum fit 100%. Belum fit. Oke, karena menurut gue peran dia juga cukup pivotal. Kalau ada dia tuh mungkin ada presence di midfield, yang mana mungkin tekanan dari Milan tuh nggak akan terlalu dalam kayak gitu. Tapi bro, ini game benar-benar game mandul menurut gue. Mandul, dan gue nggak suka decisionnya Igor Tudor ngeluarin Yildiz terlepas dari performa Yildiz. Gue setuju sama lo. Karena menurut gue Yildiz tuh pemain yang mau lumayan jelek sebenarnya, ketika lo dapat momen ya lu dia bisa show up juga. Dan gak ada urgensi karena besok international break kan. Yoi. Dan masukin Openda, maksud gua Openda Vlahovic masuk bener deh, karena lu butuh penggantian di depan. Jonathan Davidnya begitu lagi-lagi. Tapi menurut gua lu dengan keluarin Yildiz itu nggak nyelesain masalah gitu. Ketika lu akhir-akhir lu dapat momentum, kenapa nggak lu main 4 back aja, keluarin back 1, Yildiz tetap main, Openda, Vlahovic tetap di situ. AC Milan versus Juventus 0 goal, 1 big chance, penalty miss, 14 shot off target, 4 yellow card. As sharpen as. Hater sentral. Terus satu lagi Rafael Leao versus Juventus
0 goal, 0 assist, 0 complete pass, 0 dribble, 2 shot off target. I shot it. Ini orang kenapa ya? Ini orang kenapa ya karirnya Leao nih? 2 tahun terakhir dia nggak fit, ya kan? Cedera mulu, mungkin bermain 50% setiap musimnya. Pun kalau fit kayak seperti semalam, dia bisa. Menurut gua kemarin game itu yang selama dia ini kan dia selama berapa game terakhir kan dia juga nggak jadi kepercayaannya Allegri kan. Allegri lebih percaya sama Pulisic, sama Santi gitu. Nah harusnya game kemarin tuh menjadi game dimana dia bisa nunjukin gue tuh siapa sih gitu loh. Gue tuh pemain yang diincar sama tim gede berapa tahun terakhir gitu. Dia bisa nunjukin ke Allegri. Ternyata 2 chance loh, 2. Aduh. Kalau menurut gua Yang pertama parah tuh, yang tiang dalam. Tiang dalam tuh Itu berat. parah tuh. Yang kedua salah nendang. Salah nendang. Oh itu bukan intensi ngechip ya? Gak ada itu salah nendang. Itu dia. Soalnya Kayak badannya gerakannya kayak menendang kencang, Iya. tapi hasilnya nggak Kalau kencang. mau ngechip so azik soalnya kalau mau ngechip ya. Jadi tinggal digeber kencang doang. Itu Kalau dia mau ngechip geber si kencang Azik, tapi si Azik hasilnya enggak. Menurut gua sekarang Leo ketemu manajer yang mungkin dulu dia bisa nggak work rate kurang tinggi ya, kurang kurang berusaha gitu. Sekarang lo ketemu sama Allegri nggak bisa. Itu yang dia diomelin sama Allegri kan soal itu, lo nggak mau mundur, nggak mau apa, nggak mau ini. Dan ini menurut gua jadi pukulan keras di karirnya dia bahwa kalau lu cuman mau jadi winger yang cuma ngandelin counter dan malas-malasan ya karir lu nggak akan kemana-mana. Dan dia akan jadi another luxury player aja udah. Lu yang mainnya tuh cuma bisa di liga-liga yang emang begitu menunjuk ke yang bisa skillful dan lain-lain. Tapi lu begitu dikasih yang susah, manajer yang punya tactical yang begitu rumitnya, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia secara fisik tuh punya potensi untuk menjadi forward yang versatile gitu loh. Dia tinggi, ya kan? Tapi yang gue denger malah headingnya jelek katanya. Nggak berani duel. Iya kan? Dia nggak berani duel. Tapi lo bisa ambil positifnya lah. Dia main nomor 9, dia gantiin Santi di situ kan. Tapi 2 chance itu nunjukin kalau dia bisa sebagai nomor 9. Iya. Iya, running behind-nya oke. Running behind masuk, positioningnya oke. Cuman ya di game itu lo nggak bisa nyalain Leo juga. Woi, itu sih kalau 2 kans itu harus. Karena gini, in the end of the day, lo punya taktik yang bagus, lo punya passer yang bagus seperti Modric. Itu kalau nggak salah satu pasnya dari Modric kan, salah satu peluangnya tuh. Itu nggak akan jadi apa-apa, nggak akan menjadi poin kalau lo nggak bisa finish gitu loh. Jadi ya itu poin penting menurut gua. Iya emang poin penting. Cuman di sini lo nggak bisa anggap lo oke itu salah, tapi lo bisa ambil untuk Milan ya. Ini untuk fans Milan lo bisa ambil kalau Leo ini bisa bergerak sebagai nomor 9. Gitu loh. Cuman ya kayak Juve juga kayak si Jonathan David udah tinggal one on one kepleset. Kalau nonton babak pertama tuh dia udah balik badan tinggal geber gitu doang, tapi injekannya malah kepleset. Jadi bola Lihat kayak kedua tim nih ngerasa mereka kan dua-duanya 12 poin kemarin kan. Keduanya datang dengan 12 poin. Poinnya sama dan top of the league kan. Jadi kedua poin itu datang kalau gue lihat Milan dengan 12 poin dong. Milan habis Juve 11, sorry. Pokoknya tipis-tipis lah mereka. Mereka datang dengan kayak gue ngeliatnya kayak mindset, gue nggak mau kehilangan poin lah. Jadi 1 poin aja nggak apa-apa. Gue ngeliatnya gitu. Jadi ada kayak nervous, ada kayak nggak all out, bahwa mempertahankan poin atau mendapatkan 1 poin mendingan daripada gue Juve-nya kayak gitu sih. Dan Kalau Igor yang gue lihat, Juve-nya Igor kayak Tudor emang lagi challenge gimana caranya 30 gamean seri doang kan. Lagi challenge kan itu kan itu mah demenannya Mota itu waktu Mota bisa berminggu-minggu Bisa itu. berminggu-minggu. Sekarang juga kan? 13. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya selain rotasi dan itu juga ini mau international break ngapain lo takut? Nah itu. Kenapa lo nggak emang dari awal kalau emang kurang fit mainnya lebih early aja. Habis babak kedua Ganti. mulai masukin tuh si Kepren. Terus Jonathan David tidak ngapa-ngapain, maksudnya cuma pressing. Lo bisa ganti dengan Vlahovic tuh pressingnya lebih better jauh dibanding yang lain. Lo bisa mainin Openda sekaligus. Ya walaupun Conceição agak rugi ya kalau terlalu cepat lo ganti ya. Cuma menurut gua udah itu Igor Tudor kalah sih di game semalam, itu kalah banget, Juve kalah banget. Tapi lu masih Beruntung. ngefans, Boy? Hah? Masih ngefans Masih gue. sama Juve. Gua pernah dulu nonton, Boy. Ini? Hah? Ini musim ini gue nonton semua. Musim lalu. Enggak. Musim lalu lawan Inter yang pasti gue tonton lawan Inter, lawan Milan. Ya, tapi kita juga harus ngomongin kalau nggak fair juga kalau kita kritik Leo, tapi kita nggak kritik Pulisic. Dia sebagai menurut gua kapten di depan lah. Iya. Kapten di depan, dia punggawa atau pemimpin di sisi serang, tapi malah dia nge-let down timnya gitu dengan penalti yang miss gitu loh. Tapi di luar itu gue ngeliat ini pemain kerja kerasnya juga oke banget, cari ruangnya oke.
kelihatan passion dan spiritnya tuh beda daripada yang lain gitu loh. Nah menurut lo sebesar apa sih missnya penalti dia kemarin gitu loh? Maksudnya apakah ini menjadi satu faktor yang akhirnya mengganggu posisi dia atau tempat dia di depan atau enggak? Oh enggak lah. Enggak lah, menurut gua Pulisic tuh yang pemain paling utama AC Milan saat di depan ya Pulisic. Cuman ya penalti nggak gol, maksudnya ya udahlah, selama itu nggak keterusan gitu ya, selama itu nggak keterusan sih nggak masalah. Cuman Pulisic kemarin tapi di luar penaltinya nggak gol, gue ngerasa dia itu bener-bener main ke dalam juga. Berapa kali gue lihat dia di posisi CHM juga. Ya, kerja kerasnya gila. Kerja kelasnya gila gitu untuk pemain yang bisa dibilang, dia kan sebenarnya bisa dibilang injury prone juga kan, pasti Chelsea kan, tapi dia nunjukin intensitas yang bener-bener tinggi, ngebantu Rabiot dan Fofana untuk di tengah gitu ngelawan midfieldnya Juve. Cuma mungkin match kemarin sih Milan nggak beruntung aja sih menurut gue. Iya. Tapi Milan nggak beruntung aja. Pulisic mungkin menurut gue juga di game kemarin nggak on formnya banget. Ya tapi yang menurut gue on form banget ngacak-ngacak itu Salamakers. Ya, tapi end produknya juga sama jelek. Ya memang. Lo Salamakers tidak berharap apa sih? Enggak, pas gue paling enggak crossnya oke, paling enggak ini semua berantakan. Crossnya berantakan, Iya, gak ada end cuman- produk gitu loh. Tapi dia yang bikin ya anggapannya bikin ngap gitu loh. Iya. Oke, berapa kali kita tembus sama dia gitu sampai ujung, sampai garis out sama dia. Capeknya. Gue bingung tapi nggak apa namanya si Ricci nggak dimain-mainin, Bay. Kenapa, Bay? Ya ada Modric kok. Itu Dia Rabiot, Fofana sama Modric susah diganti sih. susah lah. Karena tiga-tiganya mainin peran yang berbeda-beda dan Iya. tiga-tiganya on point main perannya. Masa masukin Loftus-Cheek? Bagus. Tapi Max ya Bagus, kalau di match Ball kemarin. carry dia kan. Iya, dia Gue ball better masukin Ricci, PD Ricci itu menurut gue. Kalau Pederici lebih turun mainnya. Kalau Loftus-Cheek lo bisa ngelebar. Mungkin kemarin kalau penaltinya Pulisic gol, mungkin yang masuk bakal Ricci itu bukan Karena ngamanin poin kan. Kalau nggak sih ini, Bay, siapa, Bay, itu lagi, Bay? Namanya, Bay? Cedera apa sih deh? Siapa? Itu masih yang dari Bruce itu loh. Jardon Ayari apa siapa? Ayarich. Enggak lah itu. Tapi dia itu pemain pentingnya Rabiot sekarang sih. Itu benang merahnya dia tuh. Dia bisa Pokoknya kayak kalau si sekarang tuh Rabiot. Allegri tuh pasti cenderungnya suka yang engine ya, Iya. motor gitu. Jadi dia selalu punya 3. Jadi nggak bingung kenapa si Loftus-Cheek motor kan. Iya. Allegri kalau dengar. Dan itu Fofana juga. Ugarte. Loftus main karena Fofana udah kuning. Iya. Fofana udah kuning, takut ada duel-duel lagi akhirnya merah, makanya diganti. Jadi Allegri tuh selalu punya 3, kayak Juve waktu itulah. Selalu ada playmaker Vidal. yang jadi di playing, ada yang 2 yang CM yang kayak Marchisio gitu. Vidal. Yang lo bisa kejar bola, bisa passing juga. Nah, Rabiot itu punya itu. Nah, Fofana khusus untuk duel ngerebut bola Vidal. gitu loh. Ya kayak Vidal Fofana. Fofana kayak Vidal. Enggak, terakhir gue mau nanya, kalau misalnya berarti Ricci tuh jadi deputi Modric bisa? Bisa. Banget. Cuman nggak sebagus Modric ya. Oh iya, maksudnya jadi emang dia packingnya dia gantiin peran Modric. Bisa. Cuma menurut gue agak aneh aja. Lu beli Ricci, lu beli Aisyah Shaki, Iya. sama satu lagi siapa? Itu kan cenderung muda semua Rim. Kayaknya itu memang buat kalau misalnya ini Jangka lu lihat yang dipakai panjang sekarang kan yang settle. Kayaknya nih yang anak-anak yang tadi lu sebut Ricci, Jardon itu tuh kayaknya buat jangka panjang. Nah, satu lagi siapa? Kan beli midfield 3 tuh setahu gue Milan. Ya itu Loftus-Cheek siapa lagi? Maksudnya Enggak, lama. Loftus-Cheek lama. Ricci. Aisyah Shaki, Ricci. Modric. Mana sih? Oh iya. Modric gratis. Ini pemain Milan namanya KD Winter siapa nih? ATKame. KD Pemain Winter. KD Winter center back. Itu dari Kevin Juve. juga. Itu penyanyi Juve Koni itu. The Oh, Winter. Koni. Oke, ini terakhir sih sebelum kita pindah ke game lain, gila tuh save si siapa namanya? Si Maignan. Maignan dari Maignan. Gatti ya. Gila itu. Tampar. Itu di depan muka. Di depan muka walaupun emang depan muka sih tendangannya, tapi responnya Iya, Maignan sih. Iya. Lagi bagus banget itu. Itu dia kayaknya udah harus ningkatin performa juga karena ada Chevalier ya yang bisa mengganggu di timnas Prancis. Perancis tuh Chevalier sama dia sama Satu lagi lupa lagi. siapa nih timnas Perancis? nih? Matias Perin. Bukan. Tadi ini, Siapa Itali? Alban Lafon. Sorry, Perancis siapa? Alban Lafon. Squad. Masih muda banget itu. Nggak agak, udah tua sekarang. Iya. Yang Udah botak tua. kan? Iya. Dia udah Ini- 24 kali ngomongnya. Iya, udah tua deh sekarang. Ini nih yang squad. Siapa Pak kipernya Pak? Dia nih. Bri Samba. Ya Samba dari zaman kapan anjir? Iya. Ini masih Samba. Sampai yang beda kali. Nggak pakai. Sama Bri Samba 3 kan? Ya udah, oke kita Iya, pindah iya. ke liga Iya, lain iya. karena Serie A tadi malam berhasil membuat saya merasa Serie A itu boring lagi gitu karena nggak ada gregetnya gitu. Padahal kemarin nggak ada gol, seru-seru lah, jujur aja. enggak bisa. Nggak ada, Kelihatan seru. kualitas pemainnya tuh, aduh. Tapi seru game-nya. Iya gimana? Game-nya seru. Juve. Enggak dua-duanya menurut gua. Seru. Dan dua-duanya serinya rasa kalah dua-duanya. Iya. Menurut gua. Enggak, justru Karena Inter serinya bisa untung. ngejar,
Napoli tetap bisa comeback lawan Oh, Genoa. secara standing. Secara ya. standing tuh seri rasa kalah bukan rasa menang. Wah, dua-duanya. Roma peringkat 2 sekarang. Roma menang. Makanya Roma menang, Inter menang, Napoli menang. Tapi ini bad buat kedua tim. jago ya. Big ininya Italia di atas semua sekarang. Iya. Napoli, Roma, Inter, Oke, Milan, kita langsung terbang ke arah barat. Kita Juve. ke Spanyol. Kita bahas Madrid dulu yang Yoi. berhasil menang 3-1 lawan Villarreal. Gila. Villarreal bukan tim ecek-ecek musim ini. Villarreal benar-benar ngeganggu La Liga. Ini juga dikonfirmasi sama banyak pecinta La Liga. Tapi ya Madrid dengan setup-nya, dengan kohesinya, dengan apa yang Xabi Alonso, gue lihat yang Xabi Alonso buat di sini tuh impactnya beda dibanding musim-musim lalu karena ada gregetnya gitu. Khususnya dalam out of possession, khususnya dalam bertahan. Pressingnya, kalau kita lihat kemarin kans peluang-peluangnya itu semua dari berani pressingnya mereka. Iya, second ball semua. Iya kan. Terus juga game ini menunjukkan kalau Xabi Alonso menurut gue is a very very developed coach karena dia bisa mengatur ruang ganti, dia bisa yang kemarin kebukti sih menurut gue Vini ya. Vini tuh bisa step up tapi nggak ngeganggu Mbappe gitu loh. Vini memainkan perannya secara positif, bisa dapat gol, bisa nyiptain penalti dan dikasih penalti. dikasih penalti. Ya, Itu cuman menurut gue itu agak- sign is a very good sign. Agak aneh sih yang ngambil penaltinya Vinicius. Karena menurut gue, iya kan sekarang packing ordernya kan Mbappe kan. Iya, Mbappe yang ngambil penalti, gue tuh agak aneh. Dan penalti itu serem banget loh. tipis ya. Tipis banget, hampir nggak gol juga. Mungkin ngasih semangat juga kan. Itu betul. Ya gue puji dari ngasih Alonso karena dia berani kasih penalti ke Vini gitu loh. Iya makanya. Itu pujian gue malah ke situ. Cuma di match kemarin sih gue Oh lu main bagus, lu bisa ngasih gol, lu bisa ngasih penalti, gue kasih jatah lu lagi, dan lu semangat gitu loh. Atau mungkin Mbappe lagi diajak ngobrol sama Xabi Alonso, tiba-tiba udah nge-shoot Vini. Enggak lah, Mbappe nomor 1. Enggak, cuma di match ini take away gue menurut gue match ini gue nggak tahu, mungkin fans Madrid pada nggak setuju sama gue, cuma biasa. Gue suka di saat Bellingham masuk. Ya, setuju gue. Di saat Bellingham masuk, nggak setuju. Pulang. Pulang. Busuk. Kamavinga masuk. Menurut gue itu bener-bener bisa nge-secure bola tuh bener-bener. Betul. Jatuhnya main di final third Villarreal doang gitu. Betul. Gila. Apa namanya? N. Tuh apa? Ya karena kalau kita lihat babak 1 kan cukup boring bro. Banget. Babak 1 cukup boring. Cukup Babak boring. kedua, khususnya pas Bellingham masuk, itu presence midfieldnya jadi banget. Gila. Midfield itu benar-benar bisa dominate. Betul. Dan gue bilang tadi setup yang mana mencoba memainkan mid block, nggak ngasih musuh lewat dari tengah, itu benar-benar jalan gitu Dan loh. main 4 back lagi ya Madrid di match ini. Iya. Betul. Benar. Valdefre, Militao, Alisson. Husenji sama Caceres. Sama Kara. Aku jadi lupa pemainnya aslinya namanya. Carrera gila mainnya. Carreras. Sumpah. Caceres itu emang Carrera gila. bukan pemain. Itu dia tuh emang menurut gua kebantu karena akademinya bagus banget. Iya. Di mana? Enggak. Akademi di mana? Benfica. Madrid. Madrid kan dia. Akademinya. Di Madrid, MU, Benfica, Madrid kan? Kalau nggak salah kayak gitu deh. Benfica, Dia Castilla, abis itu MU, Ah, abis MU Benfica, Benfica, abis abis itu Benfica Madrid, Madrid. setahu gue gitu. Salah gue. Dan yang ngeluarin siapa? Ten Hag. Botak. Emang Ten Hag bisa punya peran sampai ngatur. Nah kan dia mau datengin Malaysia. Ini kan udah Dia terbukti. lebih milih Malaysia. Oh karir PT ketutup. Ketutup. Dia lebih milih, pemain-pemain agensi dia kan. Iya, pokoknya main agensi dia. Nah, cuma di match ini kita balik-balik match ya. Gua sampai sekarang gua nggak tahu ya, Fans Madrid banyak banget yang nggak suka sama Ceballos. Bagus soalnya pemain. Ya dulu jawab aja. Dia udah job ya, Itu maksudnya ngerti gak? Di nggak saat lo paham. butuh pemain, Enggak paham. di saat lo butuh pemain-pemain yang lo lawan Villarreal, lo kalau maksa, lo kalau misalnya dari babak pertama lo naruh Bellingham, Guler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe, hancur. Iya, jadi ada pemain-pemain tuh yang nurunin tempo gitu. Nah iya. Jadi ketika lagi tinggi-tinggi pace, tinggi, even dari belakang lo makin cepat. Adanya Ceballos ya buat stop. Lo dari belakang calm, ready, set. Iya. Makanya itu cepat ke depannya. Dan Rim biasanya tuh lu kalau lu sebagai penonton netral dibandingin sama fans yang tahu Ceballos. Mungkin udah nonton Ceballos 5-6 tahun. Dia tahu borok-boroknya yang kena, yang nempel di hati mereka, lu nggak tahu gitu loh. Gue kan Maguire, gue sampai sekarang gue cinta. Bukan, maksudnya Iya enggak. ada 1-2 momen tuh Ceballos tuh mungkin blunder Iya. atau gimana, lu tuh nggak tahu gitu. Iya betul, gue setuju. Cuma kan sekarang nih menurut gue lagi arc of redemption-nya dia banget. Dia sekarang walaupun enggak ya, dia sekarang mencoba untuk fill in Toni Kroos spot.
Ya yang susah juga nggak Yang mungkin, nggak dan mungkin emang bisa susah. direplikasi. Iya, nggak mungkin bisa direplikasi dan menurut gua bukan Ceballos lah orangnya. Cuman buat do the jobnya aja itu Ceballos pas banget. Ya emang buat nganterin bola ke Guler. Iya makanya Udah itu cukup. menurut gua kayak udahlah guys, maksudnya jago nih pemain santai gitu. Kita nggak usah lu kalau misalnya Ceballos main jelek yang masuk Bellingham anjing. Ada Kamavinga juga gila. Iya, Maksudnya santai kita hidup ya nggak? Terus nih siapa Jose Mourinho, dia habis dari menang Benfica main juga buat Villarreal, kartu merah pula. Namanya Mourinho. Mourinho. Oh, Mourinho. Saya kartu merah aneh. Es Mourinho. BTW Sporting atau Porto tuh lagi 9 game week win streak. Kalau dia 10 dia klub histori. Mourinho Gagalin. gagalin. Pecah ulang nih berarti. Terus back to the game juga gue ngerasa di tengah juga karena mid blocknya si Madrid tadi, Partey dan si siapa sebenarnya Komesana ini juga nggak bisa, benar-benar nggak bisa progresi banget. Apalagi pas Bellingham masuk ya. Pas Bellingham masuk, cuman memang saat Mikau Tadze masuk itu terjadi gol, memang pergerakan tapi- Mikau Tadze nih. Tapi long shot Siapa juga namanya lah. tadi? Mikau Tadze ini pergerakannya maksud gua dibandingkan forward dia si Ulo Weweyasi ini menurut gua better di game kemarin. Pergerakan movementnya ya sedikit bikin Iya. repot. Dan sebenarnya kan emang defense Madrid. starting forwardnya sebenarnya PP sama Mikko Tadze. Mikko Tadze. Gue juga bingung kenapa yang dimasukin tuh si Alex Moleiro sama Oluwaseyi, Oluwaseyi gitu. Itu Oluwaseyi. juga sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab gitu loh. Iya. Kalau lu lawan Madrid, lu menjaga poin. Iya. Walaupun gue bukan fans Villarreal ya, gue nggak tahu dapat info gimana. Lu mau jaga poin lu paling enggak draw lah. Ya kan lawan rajanya La Liga, tapi malah lu nge-start dengan pemain-pemain yang bukan terbaik lu gitu loh. Iya mau ngejar dia. Gitu. Tapi kayak gue salah lagi kesana sama ini sih, sama Endrick lagi jadi meme lagi deh. Ada foto Dia akan tahun akan dijual 2024 sih dia. rambutnya gondrong di bench begini, terus kemarin juga rambutnya pendek di bench begini. Emang dia bakal cabut kan? Dia udah dibilang bakal keluar kok. Nggak ready dia. Gue lihat sih dia belum ready. Kayak bener-bener pemain anak mudanya tuh berasa main akademi Berasa banget ya, Iya. parah Iya. berasa ya. Dan menurut gue pukulan telak buat dia sih dengan Alonso lebih percaya Fran Garcia, Bener, Gonzalo Garcia. Garcia itu menurut gue pukulan telak banget sih buat dia. Iya makanya kalau di game-game senior kayak gini kan kadang tuh bukan tentang skill juga tapi tentang kesiapan. Gitu loh. Lu mau umur lu berapa, mau lu sejago apa yang siap siapa gitu loh. Dan kelihatan di CWC kan si Gonzalo Garcia jauh Udah lebih ready. lebih ready gitu. Oke. Dengan kemenangan 3-1 nih si Madrid bisa mengukuhkan posisinya di posisi 1 karena yang harusnya Barca menang, Barca menjadi peringkat 1 malah Barca longsor. Gue no comment jujur aja deh. No comment gue. Apalagi babak pertama. Gue no comment. Sorry ya. Kalau kata kasarnya mungkin diperkosa itu Barca. Menurut gue ya. Itu diperkosa sama Sevilla, Bos. Gak ada nilai positif yang gue bisa ngomong tentang Barca. Nggak ada semalam nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Yang positif cuman golnya aja. Araujo lagi-lagi udah nggak dipercaya sama Flick. Start as a captain ngelakuin foul yang menurut gue amatir banget. Nggak penting sih. Musuh Bola. dipeluk, kaki masuk, astaga. Asalnya udah mau out bola pakai begitu. Iya. Ronald Araujo versus Sevilla. Dan itu di pojok kan? Iya, di Sorry, pojok. di pinggir. Di pinggir Itu kalaupun musuh dapat bola dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Iya makanya udah ketutup sama dia. Betul. 45 menit. Hook. 0 tackle, 2 foul, 1 penalty committed, 1 error on offside trap. Nah, Ya, Araujo. akhirnya jatuh 1-0 dan kata yang tadi lu sebut offside trap lagi-lagi menjadi Iya. senjata makan Iya. tuannya Barca dan itu proses si pemerkosa ini melakukan pemerkosaan. Parah sih semuanya begitu. Tapi sebenarnya tuh gue ngerasa si Barcelona tuh tidak lagi dalam intensitas terbaik dia juga. Yeah. Memang high press itu, high line itu beresiko. Tapi di Barca yang seharusnya dia tuh bisa lebih banyak bisa ngecegat di depan. Cuma kemarin tuh bener-bener Kalah duel lolos. juga. Kalah duel di tengah lolos. Gue ngerasa ini kayak kapitalisasi dari match PSG kemarin, mereka belum recover secara fisik 100%. Dan gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah lihat Ferran Torres tuh bisa work rate tinggi kalau sebagai winger. Tapi dia kenapa ditaruh di left wing? Gue nggak tahu. Kan Rashford SW. Kalau nggak kalau sih di left. Rashford. Tetap Rashford. Tetap Rashford. Kan golnya dari Nggak, tapi dia winger juga berarti kan, dia winger kanan. Dia di depan dong harusnya. Nggak, jadi kan si Lewandowski Lewi, depan. ada Lewandowski.
Wah, Lewandowski Belum belum di kanan berarti. dia di kanan. Rashford nanti. Pokoknya sih gue nggak ngerasa Ferran Torres tuh good enough kalau sebagai right wing. Dia lebih cocok tuh lebih close ke tengah, ke center gitu loh. Dan dia memang striker menurut gue. Iya. Betul. Robert Lewandowski versus Sevilla 0 gol assist, 0 shot on goal, 3 ke penonton, 0 dribble, Miss penalti. 1 miss penalti, 12 possession loss. Sama header sentral di Apa tag yang harus dilakuin sama Barcelona? Karena gini, Duolingo, bubble, members. Karena gini, lu juga ngomong tadi soal bagaimana kalau ini terjadi di awal musim. Dimana kata kuncinya lu bilang saat Barca punya intensitas. Tapi pun di awal musim, kalau lu lihat rentetan match Barcelona musim ini, mereka kebobolan mulu deh. Kebobolan mulu gitu loh. Jadi apa yang dilakukan dengan highline-nya tanpa Inigo, dengan kesiapan materi back yang ada, itu sebenarnya bisa dikatakan suatu setup yang berisiko tinggi, tapi terus dilakukan sama Flick terus. Nah, pertanyaan gue nih buat kalian, kenapa Flick ngotot? Kenapa Flick naif untuk harusnya kan dia tahu ini kayaknya gue harus sedikit tweak deh atau gue ngerem dikit deh, tapi enggak, ini digaspol mulu. Coba perhatiin dari season lalu sama pertamanya mau lawan siapapun ada yang ditweak gak? Mau lawan siapapun? Enggak, maksud gue bukan game per game, tapi secara setup untuk satu musim dia harus ngelahirin sebuah formula baru harusnya gitu. Nah makanya season lalu full lo kalau paling ingat tuh final Copa del Rey lawan Madrid udah nemu solusinya buat golin kayak gimana, tetap Hansi Flick nggak ngerubah. Hansi Flick lumayan main, dia lumayan berharap banget dengan individual skill yang dipunyain sama pemain. Dia benar-benar berharap. Nah di saat individual skillnya nggak perform di sana, di saat individual skillnya di sana lagi error, taktik tuh nggak bisa nolong taktiknya dia. Kayak begitu. Ya, gue setuju individual skill biasanya memberikan dia gol demi gol demi gol. Yang mana dia bisa menang 4-3, 3-2 gitu kan. Sebenarnya case-nya Hansi Flick ini gue ngelihatnya dia itu, gue ngerasa dia nggak harus reset total ganti skema sih, Lek. Cuman yang dia harus reset adalah tadi bener si Karim, si performa pemain individunya, karena dia punya kapabilitas squad yang emang bisa main di skemanya dia. Beda cerita kalau memang dia tidak punya pemain itu, habis itu dia maksain main highline. Dia punya. Apakah Pau Kubarsi itu mampu sendirian melakukan itu? Bisa. Dengan partnernya ganti-ganti, kadang Eric Garcia. Nah itu kan tadi lah, karena depannya lagi nggak perform sebagus musim lalu, itu jadi istilahnya kan penyerang dia itu asuransinya dia. Asuransinya. Kan? Misalnya highline defensif gue itu jebol dan kebobolan, tapi gue masih punya forward yang bisa nyetak gol. Dan defense-nya juga berawal dari depan. Yeah. Dan gue ngerasa depan itu juga nggak perform kayak musim lalu. Jadi yang harus disettlein dia balik adalah gimana cara dia bisa bikin ini depan dia tuh perform lagi secara on and out of position juga. Kalau mindsetnya gini gimana? Ini lini depan gue lagi bapuk nih, bukan bapuk lah, dengan kondisi yang berat gitu, nggak adanya Rafinha, nggak adanya Yamal. Gimana kalau gue main lebih aman? Itu gimana? Gue ngerasa itu bukan Hansi Flick sih. Lu dengan segala rentetan kesusahan dia ya, itu gue ngerasa kalau lu take away itu mungkin kalau buat 1-2 game sampai momentumnya balik bisa, tapi kalau whole season lu bikin begitu, lu ngambil suatu hal yang emang kelebihannya dia gitu loh. Tapi Hansi Flick udah terbukti his second season always not good in mana sih, Bayern Munchen udah di kemana lagi sih? Jerman udah Barcelona abis itu nggak pernah bagus. Second season ya, kalau bertanyakan, kalau misalnya pelatih second season yang dipertanyakan permainannya udah ini, karena apa? Dia udah ketebak one trick pony bisa dibilang. Kalau kayak gitu, ya menurut gua kalau kayak begini, ya bener kata Ole, lu harus sadar kalau misalnya lu nggak punya kapabilitas untuk melakukan taktik utama, lo tweak, mau nggak mau. Tweaknya kan bener di tweak, tapi tweaknya adalah di beberapa momen game ketika dia ngerasa memang pemainnya belum di performa maksimalnya. Jadi bukan yang di tweak itu whole season menurut gue. Paling nggak kalau di tweak nih seenggaknya sampai beberapa pemainnya balik. Misalkan contoh Rafinha balik, si siapa namanya Yamal balik, Fermin Lopez balik. Oke, lu tweak nggak apa-apa. Gavi balik, tweak dulu nggak apa-apa. Tapi itu bukan jadi suatu setup yang dia harus tweak satu season. Tapi itu nggak menjawab permainan highline defense itu tanpa Inigo, lu nggak ngejawab itu. Karena Inigo nggak bisa balik nih, Inigo udah pindah. Itu yang dipertanyakan. Gini, season ini offside trap-nya nggak pernah berhasil. Maksudnya lu berhasil 1, berhasil 2, semua tim bakal kayak begitu. Semua tim akan melakukan offside trap yang bakal berhasil 1-2. Cuma kan di mana. Dan sekarang gue tambahin sedikit aja. Dan sekarang kebanyakan pas itu dari sebelum tengah. Nah, itu. Dan nggak ada offside trap. Kalau kayak gitu offside ya offside. Gitu loh, nggak ada urusan. Itu yang dipertanyakan. Kayak misalnya
Hansi Flick identitinya itu 2 kan, rock and roll and offside trap. Itu menurut gue 2 identiti dia yang paling kuat. Ini mana dia mainnya bener-bener ngegas parah, direct parah, tapi di saat diserang dia offside trap dia maju banget. Offside trap jalan terus. Apalagi kita pas pertama kali sadar itu bagus banget pas Klasiko pertama season lalu. itu kena mulu. Itu kan Mbappe kena mulu, total kena mulu. Nah, di situ jadi bingung, di situ jadi wah ini gokil nih. Cuman di awal season ini bener-bener gak kelihatan kalau misalnya offside trap itu jalan. Tim tuh udah mulai pada sadar, oh gue lawan gue offside trap kayak begini. Iya gue bilang santai, gue nggak perlu gue sebenarnya apa sih? Nggak perlu gue jabanin ya, apa jabanin bahasa lain ya? Iya, jabanin. Respon. Nggak perlu gue respon untuk biar bisa offside trap ya. Gue tinggal main dari wing, dari wing pusing. Gue ngerasa tuh bakal kalau dia ngorbanin identitasnya, nge-tweak dengan panjang, justru tuh ngorbanin adalah how dia nyetak gol juga. Karena kan otomatis ketika lu nggak highline itu berarti kan lu main di belakang nih, lu main dari belakang, lu pasti juga lawan-lawan kebalikannya, dia pasti bakal mid block ke belakang juga, sama aja ujung-ujungnya lu juga akan nyoba creativity, ujung-ujungnya lu akan dipaksa maju juga, jadi tuh nggak akan solve problemnya juga. Enggak, oke. Kita highline sama bermain highline defensif sama bermain tinggi highline defensif itu kan cuma garis, seberapa tinggi garis. Yeah. Tapi mungkin rest defense-nya juga bisa di-tweak. Iya. Contohnya rest defense sekarang 2 orang cuman. Iya mungkin Cuma itu 2 yang center diganti, back gitu. benar. Fullback-nya 2 udah di mana gitu kan. Dan CDM-nya terlalu fluid yang kadang juga udah gak ada di tempat gitu loh. Nah menurut gue mungkin ya oke highline karena mereka tim superior kan, pasti main tinggi gitu loh. Tapi mungkin rest defense-nya bisa diatur gitu. Ya sebenarnya kalau gue recap 3 sih yang harus diatur. Dia perbaikin forward pressing-nya, karena lu satu ke bypass udah pasti kelar tuh dari sampai belakang. Yang kedua bener lu mungkin rest defense-nya diperbaikin. Jadi orang yang lebih aware ke defending tuh lebih banyak. Ditambah. Sama yang ketiga momentum. Kenapa kalau momentumnya kita bicara soal kemarin lagi lawan PSG, di mana nggak masalah lu main highline, tapi lu kalau main defending dan lu tahu kualitas lawannya itu berkualitas, ketika defense lu jangan highline. Ya. Kecuali ada 4 sih menurut gue, tambahan lagi. Satu lagi. Sampai di saat musuh menyerang, ya lu juga nggak perlu maksa offside trap tinggi gitu loh. Itu kan tadi kita ngomong kalau kita lagi possession kan, rest defense-nya gimana. Tapi di sebaliknya, di saat kita out of possession. Nah itu ya lawan PSG itu mesti itu. Yang kan? Waktu kita out of possession kan sering kali juga tinggi gitu loh Pak. Iya emang. Gitu. Itu poin gue yang ketiga lah yang PSG kemarin. Karena gol Gonzalo Ramos kan gara-gara dia lagi defense, dia maju. Maksudnya lu ngapain lu ketemu PSG yang superior, yang luar biasa bagusnya, tapi lu majuin. Kecuali lu lagi nyerang, beda cerita. Makanya kan lebih ke attitude-nya kan. Lu kebobolan dari highline saat counter attack sama lu kebobolan highline saat defensif, itu kan beda kebobolan. Walaupun sama lu kalah, tapi bedanya itu tuh satu lagi nyerang, yang satu lagi defense. Kalau lagi defense ngapain lu tinggi-tinggi? Iya, gitu. Ya, Pak, terakhir Pak, apa yang Barcelona, yang pertama pertanyaannya adalah buat lu, apakah ini sudah selesai musimnya? Kedua, jika belum, apa yang harus dilakuin supaya bisa keep up sama Madrid? Sebetulnya Barcelona tuh belum nggak harus, gue setuju Mbak Syah, dia nggak harus nge-tweak untuk suatu whole season, berubah filosofi dan segala macam. Kesalahan kemarin itu bener-bener dari duel sama kesalahan highline plus fullback yang jarang banget ikut turun. Dan lo bisa ngelihat setiap duel yang dimenangin sama Sevilla langsung 3 orang, 1 di kiri, 1 di kanan. Ya, tapi bukan 2 di tengah ya, tapi 2 itu nge-wide. 1 di kiri, 1 di kanan, 1 yang support lari ngejar. Mau bola dari kiri, yang bola dari kanan, itu diituin. Jadi menurut gue Barcelona nggak harus dia ngubah tweak sebesar mungkin, cuman pergerakan kayak fullback. Misalnya fullback kayak Konde maju. Kayak kemarin tuh Konde maju bablas nggak turun. Berarti rest defense kan? Iya, tapi dia mungkin lebih tahan lah gitu, tahan. Kayak Gusto kemarin. Nahan di tengah aja. Di tengah di antara si center back sama De Jong yang udah terlalu maju, sama Pedri yang udah terlalu maju. Jadi mendingan gue di situ. Jadi kemarin benar-benar Sevilla ngandelin pergerakan dari 2 center back sisa, Araujo sama Cubarsí. Terus tiba-tiba dia counter, kasih ke pinggir. Lo ke pinggir, orang nge-wide, itu dengan PD-nya dia gak akan offside gitu loh. Dia nge-wide, dia tahan aja di belakang garis. Di belakang garisnya offside, tahan, kasih bola, dia tinggal lari. 2 center back-nya akan pecah. 1 di kanan, 1 di kiri, 1 lagi support, dan lain-lain. Dan menurut gue, jadi untuk Barcelona mungkin lebih highline. Tapi highline lo jangan sisain bener tadi 2 orang. Mungkin De Jong mungkin nahan di belakang kalau emang full back-nya maju, jadi 3 back dan lain-lain. Jadi menurut gue
asuransi depannya wajib balik secepatnya. Karena Ferran Torres, Rashford dan Lewandowski dia bisa dilihat kemarin nggak menghasilkan apa-apa. Umpan-umpannya semuanya mentah, nggak ada yang nyampe. Umpan yang nyampe cuman dari Pedri ke Marcus Rashford yang bagus banget itu umpan. Cuman Pedri aja sampai ngakuin loh di game itu. Kalau umpannya dia, maksudnya di game tuh umpannya nggak ada yang nyampe. Umpannya semuanya putus, semuanya diblok, kalah duel dan lain-lain. Jadi emang ini game yang benar-benar dimenangkan sama Sevilla udah. Oke, kalau ngomongin soal game yang tadi gue bilang kan nggak ada sama sekali poin baik yang bisa kita angkat dari Barcelona kan. Ini juga ada game nih, kita ke Inggris, Manchester City melawan Brentford di kandang Brentford, kemenangan 1-0. Ini game juga nothing special, nggak ada nggak ada hal yang bisa diperhatikan dari Manchester City. Pertandingan cukup boring, minim kreativitas. Cuma satu hal mungkin yang positif, Erling Haaland. Iya. Erling Haaland yang Difference maker. menjadi difference maker. Dia mencetak 21 gol dalam 22 game, bro. Itu hampir 1,0 ya, hampir 1,0. Dan dia juga ngomong di presscon kalau gue dalam form terbaik gue dalam hidup gue. Gue lagi pede-pedenya nih dia. Lo bayangin dia ngomong gitu, gila nggak? Gila. Dan yang paling menarik adalah duel dia kemarin, pertikaian dia sama Sepp van de Berg, ya kan? Lagi-lagi perwakilan Liverpool meramaikan Premier League ya, memberikan kemenangan juga buat lawannya. Dan akhirnya golnya terjadi tuh karena duel dia kan. Itu benar-benar gol yang menurut gue itu pure striker nggak sih golnya? Striker Banget. lah. Hah? Striker Itu pure striker dan Haaland itu. Bukan pure menurut striker. gue itu Fodennya juga pintar. Foden yang narik si Ajer siapa tuh midfielder Ager. Nah, narik si Ager. Akhirnya lo kalau ngeliat pas di sebelum golnya itu space di antara Haaland sama Haaland dengan si backnya itu sama wing backnya itu tuh kosong banget ya di situ. Kalau misalnya strikernya modelnya Gyökeres, Sesko, Delap mungkin pusing di situ. Ini Erling Haaland. Ini Erling Haaland dikasih bola-bola kayak begitu Gvardiol kan? Gvardiol ngelihat dikit. Long ball. Iya abis. Oh mereka Haaland Dan itu duelnya seru sih. Dorong-dorongan, tarik, muter, tarik. Dan kata dia emang si Sam van de Berg dari awal udah ngajak ribut. Dan salah lu ngajak ribut Haaland di awal sih bekat. Lu bangunin monster di awal. Nah, selain Haaland yang lagi top of the game, apa sih yang kita bisa dari game ini? Itu doang tadi Foden narik udah. Enggak ada sumpah. yang Sumpah nonton enggak. Wah, itu guys tuh game enggak ada seru-serunya. Gue bingung. Dan ini kenapa gue waktu malam Sabtu nelfon lu kan? Gue nelfon Basya. Gue nanya Saka bakal main gak lawan West Ham buat kapten di FPL. Karena feeling gue udah keras. Brentford nih tim yang susah dijebol. Kandang lagi. Feeling gue udah keras. Iya, dan Brentford Walaupun nih menang tipis. Bukan tim sembarangan dia. Menurut gue dia salah satu tim yang Iya bener Rim ya. iya lumayan kuda hitam juga dia. Dan agak lu ngeri juga dia. di situasi Mamat ngatain Pep botak itu udah berat. Ada tuh di grup. Wah, Pep ngancurin FPL gue macam. Ya, kira dokunya di mainnya terakhir. Tapi coba kita kilas balik aja. Emang kalau doku dari awal bisa beda? Sama aja sih. Sama aja. Dan menurut gua nih emang mereka juga harus rotasi. Apa orang mau international break kok? Ya bukan. Gue bingung loh. Kalau ada tim yang di game week ini rotasi gue bingung. Enggak sih. Itu national team bukan urusan kita. Bukan urusan Ya, klub. tapi kalau terjadi beban yang berat di international break juga bisa berimpact ke klubnya. Kalau tiba-tiba dia kena hamstring, kalau breaknya udah kecapean, Ya, kalau kena hamstring aja international Cuman break. kalau misalnya pas dia kecapean datang international break ya pelatih bilang dulu gak usah main deh. Ya bukan, Iya, setidaknya kan gua harapan gua gitu. Bukan, setidaknya lu dapat break di awal. Lu kan dapat break lebih panjang gara-gara main lebih sedikit di game yang Sabtu. Dan Savinho juga kesian sih belum dapat opsi-opsi bermain kan. Dia main Savinho, Oscar Bob. Gua rasa mainin gue rasa dia lebih di skema sih. Kemarin itu bukan pemilihan pemain menurut gue, lebih ke skema aja karena Savinho ya nggak sebagus Doku tapi seharusnya bisa do the job seminimal mungkin. Oscar Bob juga dribblingnya pecah gitu. Dan nggak bisa dipungkirin Pep nih masih bingung antara dia mau total direct pass football. Mau ke direct atau misalnya dia mau tetap dengan bermain total footballnya dia. Itu yang aneh menurut gua. Pilihlah salah satu. Itu kan Gvardiol ke Haaland direct tuh. Kenapa? Apa jadinya? Kalau lo ada peluang lo direct.
Kalau nggak Cuma ada, peluangnya nggak ada. iya makanya. Sumpek Pak, nonton match sumpek banget Pak. Ya udah mau gimana? Lo lawan 5 back. Gue nonton tim-tim kayak begini, gue bilang capek nih Pak. Gue bilang Pak nonton kayak begini Ya, Pak. emang. Dan Brentford juga udah mulai ke Stoke City yang throw in ya. Iya. Udah mulai Kan saya kayak udah kena, Pak. Riamdale Semua. semua tapi Semua Brentford liga. Oh iya, minggu ini semuanya. Semuanya. CS:GO gila. dari situ. Nggak Banyak banget. penting loh. Tapi ada operannya dulu. Nggak, Iya, bukan, itu maksudnya setupnya dari- ke heading backnya. Iya lumayan. Enggak, maksudnya kemelutnya terjadi karena si Lemparan Troy. ke dalam. Cuman si Brentford ini karena kalau nggak salah ya mungkin bisa koreksi Kit Andrews ini juga ada ilmu set piece juga makanya benar-benar Jaga sengaja Brentford ini diinin juga. Siapa Nicolas Jover? Kit Andrews. Oh, Kit nanya aja nggak nanya aja siapa. Tapi itu Nicolas game juga Jover. kanan banget sih. City mainnya di kanan. Oscar Bob ya. Udahlah. Rodri cedera lagi. Rodri ya baru 20 menit kasihan cedera banget, Rodri lagi. ini udah aduh bahaya lu tuh Ya tadi. Allah. Enggak, kayaknya ya belum 100% udah dimainin untuk CWC. Iya. Maksa. Mencari match fitness. Enggak mau nyari duit, Pak. Enggak nyari trofi Pak. Pep. Trofi. Season itu kan nggak menang apa-apaan. Terus Ya, makanya CWC. maksain Rodri. kenapa maksain Rodri? Ya, biar menang. Ya. Emang ada efek kalau dimain juga. Akhirnya nggak ada efek Ya, kan? dulu. Ya, dia mikirnya Dulu bakal Rodri ada tiap efek. main, tiap Rodri main hampir nggak pernah kalah. Dia mikirnya bakal Kecuali ada lawan efek. MU. Harusnya ada efek kan. Cuma lo habis ACL, lo habis 8 bulan lo. Makanya Masa mau bakal langsung jadi pro lagi gitu? Orang Isak aja cuma berapa minggu main langsung gembel. jadi ganti pemain cuma 3 ya. Jadi menurut tuh emang idealnya kalau orang habis ACL berapa lama sampai 100%? 4 tahun. Lama setahun itu. Dan itu belum Enggak, kalau mungkin teknologinya beda ya. Anggap 8 bulan match. Cuma jangan di CWC main, mau ngapain? Iya. Mendingan di rest aja sampai awal season. Kan nambah 2 bulan lumayan. Iya. Iya, bisa Tapi gue rasa dia main di ACL juga kan nggak banyak main. Maksudnya mainnya tuh nggak cameo doang gitu. Kayaknya buat pertama traveling with the squad, bareng lagi, Iya. melihat setup baru pelatihnya, terus juga ya manasin badan lah paling. Ya ikut-ikut. Cuma kan temen sama musuh beda intensitasnya. Musuh datang ngebentur lo, hajar aja. Mau lo ACL kayak mau apa? Mungkin temen nahan gitu kalau di latihan, di training. Kalau di game kalau kita main mini soccer aja ngeliat Ali bawa bola udah pengen kita tendang pala ya. Iya, iya. Oke. Depan kakinya lagi. Langsung aja dari game yang boring ini, siapa best player-nya? Ya udah pastilah. Ya udahlah. Haaland. Iya. Erling semua ya? Iya. Setuju. Thumbs up ke? Gue Brentford tadi bisa nahan 1-0 Gue ya. thumbs up ke Brentford gue. Iya. Bisa nahan 1-0 sih keren ya. Lo Rim? Tapi enggak juga sih. Gua thumbs up Agak ke bikin boring banget tuh Brentford. City. Ya, Ya enggak itu. lah, kan dia do the job. Dia Harus emang kayak udah gitu. job, terlalu udah job. Enggak, lo secara game apa secara nonton? Kalau secara game ya thumbs up. Memang. Ya kita hargain lah dia defense-nya dan lain-lain. Cuman jadinya game jadi kayak tai, Ya, males. tapi tadi pas Serie A bias deh. Pas Serie A seru kok, cuma gak ada gol aja. Iya. Loh, emang Hah? jujur aja. Bias. Cuma gak klinis aja. Coba Leo 2 gol juga beda ceritanya. Iya. Ya ada thumbs up udah. Brentford. Worst player Enggak, gue City. Hah? City loh. City gue. Oh City. Oke, berarti kita Brentford di City ya. Lu apa? Gua ditanya. Udah tadi lu jawab Brentford. Enggak, belum. Lu apa? Kita Andrews. Thumbs up, Rim. Thumbs up. Kalau Tori. Gil, anggap aja dia Brentford, Gil. Anggap aja dia Brentford udah. Dia Brentford. Worst Worst player? player-nya? Gua Van de Beek. Karena lu bangunin So asik, monster, so asik. bangunin Iya, monster boleh. di awal tuh Iya, berat iya. itu. So Setelah asik, gue tahu asik. dia Stef Van de Beek. dia mau berantem dari awal, iya bodoh sih. Bodoh. Van de Jadi Beek. semua pemain yang bisa lu pilih serajanya. Orang suruh dingin dipanasin. Iya, orang disuruh santai. Tapi walaupun boring, Pep berhasil menjadi pelatih pertama yang menggapai 250 kemenangan tercepat di Premier League. Itu ngelewatin siapa tuh? Lewatin 3 orang, Siapa ya? lewatin Sir Alex, Arsene Wenger, David Moyes. Gokil. Dia dengan segala keboringan dan fluktuasinya, Pep masih tetap salah satu pelatih terbaik dalam Dan dia sejarah. bilang gue mau ngundang dinner ke Premier League. ketiga pelatih. Wajar anjing itu. Oh, iya. Wajar lah. Kenapa wajar? Ini Sir Alex 5 tahun pertama ngapain sih? Ngebangun MU. Tapi lucu sih. Wenger juga. Gua kasihan tuh Moyes berharap apa dari Moyes? Kalau dinner itu gue kasihan sih. Ini tim udah jadi. Wenger nggak diajak Dia ngobrol, datang. Hmm? Oh, enak aja. Ferguson ngobrol pasti sama Moyes sama Pep. Iya bener. Lo enggak. Wenger nggak diajak ngobrol tuh. Justru Kalau Ferguson dinner- yang gak diajak ngobrol kan nggak ngerti bahasanya. Scottish. Moyes. Moyes sebelum sama Moyes kan Scottish. Pep sama Wenger. Justru ada afiliasi dulu Pep sama Wenger. Ada. Ada kan dulu Wenger mau beli Pep Guardiola.
Dulu beneran. Sebelum Dulu, ke Brescia? Sebelum ke ini ya. Oke, kita Gimana langsung aja ke game lain nih, Bro. Arsenal yang menjamu West Ham. West Ham Nuno ya, korbannya Marinakis bego. Marinakis. Gue benci sama lu. Ini sebelum kita ke Arsenal itu nih Nottingham hancur sih. Hancur kalah Defense-nya hancur, nggak bisa build up. Si Anderson udah kayak sapi perah. Kesian gue sama dia. Gila lu tau gak sekarang Ange tepuk tangan pas udah kelar match. Gak ada satupun pemain yang mau nyamperin. Dan Pas kelar match. Ange tuh gue kalau udah kalah tuh puitis gitu. Dan kemarin nyenggol jurnalis juga. Oh iya. Nyenggol jurnalis. Sampai dia bilang, kan dia dibahas, aduh gue lupa detailnya gimana, pokoknya gimana kekalahan ini ke pertandingan ke depan atau gimana gitu. Dia bilang, ya namanya hidup, kadang kita startnya nggak mudah apa segala macam. Anda juga di suatu saat pernah jadi sebuah kegagalan bagi orang tua, tapi orang tua Anda nggak, Sumpah. tapi orang tua Anda nggak apa namanya, nggak problem lah. komplain. nggak menyerah gitu gitulah. Berat Ini orang. Oke, sekarang Nuno Kurang lebih Espirito gitu ya. Santo dikasih tempat di West Ham, salah satu tim besar juga di Inggris, dengan direktur sporting yang cukup bagus, Tim Staden, dengan materi pemain yang menurut gue cukup bagus juga. Bisa nggak nih dia nge-recreate kesuksesan dia seperti Nottingham? Dan kemarin di laga kedua, kan laga pertama lawan Everton seri, itu positif menurut gue. Lawan Everton seri itu menurut gue positif. Harus datang ke rumahnya salah satu dominator di Inggris, Arsenal, yang menurut gua jujur Arsenal jujur nggak kehadang. Jujur Arsenal unstoppable menurut gua. Belum. Jujur unstoppable. Enggak, Lu mau main lawan pakai setup apa Iya, ya? lawan Udah West jalan Ham. aja. Picture-nya bagus juga. Mungkin kalau kita ngomong terlalu, mungkin Arsenal kalau kita ngomong tipe permainan mungkin gitu-gitu aja. Betul. Setupnya mungkin cenderung gitu-gitu aja. Betul, kita juga capek nontonnya. Tapi semua pemain can do the job. Betul. Dan siapa aja bisa ngisi posisi siapa aja gitu loh. Jadi menurut itu gue udah ditanyakan. enggak sih, menurut gue jalan-jalan aja. Siapapun pindah ke kanan, siapapun pindah ke kiri itu jalan aja gitu loh. Menurut gue kemarin tuh yang benar-benar nggak bisa diganti posisinya Gyökeres. Ya. Gyökeres nggak bisa diganti. Nih gue ada foto-fotonya lagi. Maksudnya apa nih? Foto untuk apa? Foto. Jadi Gyökeres ini walaupun dia menurut gua masih banyak kritikan yang harus dilayangkan ke dia karena pertama secara touch dia masih agak kurang oke, timing shootnya juga dia belum menemuin intensitas Premier League gimana. Tapi satu hal yang dipuji dan makanya Arteta setelah game tuh dia meluk Gyökeres, dia bilang thank you for your contribution in this match karena bener-bener cara dia ngedrag defender itu tuh ngebikin defender backline-nya lawan tuh kadang-kadang lupa kalau Arsenal nih punya winger gitu loh. Jadi kayak kemarin banyak momen Saka kosong, Trossard kosong, yang mana musim lalu kalau lo mau gantiin Arsenal triple aja Saka, triple Tapi Saka. masalah kan tentang ekspektasi. Ekspektasi, Dia betul. dibeli Betul. karena prestasinya dalam goal scoring. Betul. Iya kan? Betul. Dan Arsenal betul. punya Betul. Salah sama itu. punya permasalahan dalam Betul. ngegolin striker yang ngegolin gitu. Betul. Jadi ekspektasinya ini yang nggak keisi. Sejauh ini Kemarin belum. tap in ya hancur semua. Hancur, gua akuin. Cuma karena di season lalu mungkin kalau itu strikernya bukan dia, kita akan deadlock mungkin 0-0 atau mungkin kalau menang tipis doang 1-0. Tapi justru karena dia begitu, karena work rate-nya dia sejauh ini yang kita bisa puji kan baru itu doang nih, yang lain belum kan. Itu ngebuka ruang buat yang lain bisa nyetak gol. Jadi dia nggak menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan- harusnya dia selesain, tapi dia menyelesaikan Menyelesaikan masalah lain. Betul. Itu gampangnya. Cuman itu di satu sisi bener banget dia menyelesaikan. Di satu sisi ini kalau gue jahat ya. Apa? Kalau gue jahat ya. Emang strateginya si Nuno itu sengaja untuk matiin Gyökeres dengan karena Gyökeres striker yang maksudnya nggak bisa lokasi ruang segitunya, sengaja dimatiin dengan 2. Kalau season lalu emang itu Saka, season ini lagi Gyökeres yang entar bakal menurut gua match-match ke depan ada kemungkinan besar Gyökeres bakal golin karena back udah nggak begitu peduli sama nih striker. Menurut gua enggak sih, menurut Back udah pada kayak satu aja yang jaga. Nggak juga lah. Menurut Fokusnya gua bakal ke Saka. Pasti kalau Gyökeres dikasih ruang, jadi juga. Nah iya enggak kan tadi gue bilang. Dia Ya, bakal kalau misalnya dia bakal mulai golin. maksudnya defender pada lose respect sama Gyökeres maksud lu gitu. Nggak bisa lose awalnya benar-benar dijagain, cuma karena ngeliat nih pemain mungkin belum settle di Premier League, jadi dia bakal nge-divide lagi ke yang lain. Nah gitu. iya, dia bakal back bakal mulai fokus ke Saka lagi, mulai fokus ke Eze, mulai fokus gini, jadi jaga di satu, nah di situ dia golin.
Baru kayak begitu. Ya berarti itu kan dia berarti lu ngemecah dinamisme lawan kan. Jadi lu lawan ini bingung sebenarnya lu tuh mau jagain siapa. Nah iya, emang iya. Dan itu poin plusnya yang sejauh ini Gyökeres bawa ke Arsenal. Kalau Goloso dan lain-lain menurut gua masih dia harus improve, dia harus getting better. Itu gua harus akuin, tapi di sisa lainnya menurut gua dia seenggaknya bring something to the game. Tapi lu pada pernah ikut kompetisi futsal gak? Futsal pernah. Itu kan gua kalau jadi backnya kayak kompetisi futsal tuh. Trash talknya gila lah kalau kompetisi futsal ya. Misal lagi udah jangan jagain nih, enggak bisa apa-apaan. Udah enggak usah Dimin megang bola. Ini lepas nih. Ah kan lepas. Itu banyak tuh gitu. Pai, kenapa menurut lu Arsenal enggak unstoppable, Pai? Hah? Kenapa enggak unstoppable menurut lu? Enggak unstoppable. Kenapa stoppable? Kalau menurut gua kan unstoppable, tapi menurut lu kenapa? Stoppable on his days. Unstoppable. Lucu banget. Kenapa? Ya walaupun pemainnya do the job, cuma kita lihat lah pemainnya dibilang semuanya masih dalam apa? Kayak pemain baru ya, kita ngomongin pemain baru ya, Gyökeres, Eze itu masih belum di performa di tim sebelumnya. Ya, ini kita berjalan udah 7 game week. Ya oke, mungkin kita bisa lihat after international break ini tambah 3 game week, 4 game week mungkin lebih better ya. Cuman kalau menurut gue ini terlalu lama. Lo mau berharap dari apa? Dari back yang masuk ke dalam lagi. Umpan-umpan yang nyilang lagi. Lama-kelamaan kayak lo bilang tadi, karena 2 back yang jaga Gyökeres, winger dilepas. Tapi ketika lo ketemu back yang rela satu lawan satu sama Gyökeres, 1 lawan 1 sama Saka, sama semua yang bisa matiin mereka, mau kemana? Tapi coba kita ngomong dengan konteks ya. Bahasa lain itu tadi ngomongin MU guys maksudnya. Enggak, kita ngomong dengan konteks juga. Konteksnya adalah per hari ini nggak ada contender yang yang meyakinkan Yang seperti meyakinkan Arsenal. seperti Ya gue memang. setuju. Sejauh ini gue udah mulai Ya kalau sejauh ini Arsenal paling meyakinkan. Cuman di satu sisi lo ngeliat City juga dia grab point semuanya. Ya, City menurut gue City yang kalau Liverpool nggak berubah ya, gue ngerasa City yang bisa. Kalau jadi kayak mulai disrespect Liverpool gini. Bukan di sini kan gue Maksudnya bilang baru 1 kali overtake gini. Lo mau nge-write off Liverpool? Gue setuju sama dia. Gue setuju sama dia menurut gue. Disrespect itu berlebihan menurut gue. Enggak, lo kenapa mau nge-write off Liverpool secepat Gue itu? bilang kalau Gue setuju sama lu. Enggak, ini kata-kata gue pertama gini, Pak. Kalau Liverpool nggak berubah, Iya. terus disrespect-nya di bagian mananya? Ya dengan seperti asumsi lu ngerasa Enggak, Liverpool itu nggak akan asumsi lu berubah. aja. Hah? Gue enggak. itu Gue asumsi setuju lu sama aja. lu. Disrespect Liverpool gue masuk. gue nggak mau disrespect Liverpool nih. Lu write off Liverpool nggak? Enggak. Lu menghapus Liverpool nggak? Reigning Write champion. off, hapus. Reigning champion, bro. Hapus. Apa yang lu mau write off? Gue cuma bilang kalau dia nggak berubah, karena ntar kita bahas di chapter Liverpool lawan Chelsea. Kalau dia nggak berubah itu dan City konsisten, dan City emang terkenal bisa ngejar Arsenal. Dan di musim pertama Arsenal contender yang ngejar Arsenal siapa? City. Itu lawan Aston Villa ya? Iya, jadi gue masih belum write off City. Iya berarti oke. totally. In konteks perbandingan City sama Liverpool, kenapa lu cenderung lebih positif Enggak, sama gue nggak City? bilang cenderung. Lah tadi lu bilang kalau Gua City bilang gue wajar karena City selalu. Enggak, itu benar. Enggak, Iya. cenderung Gua bilang cenderung kalau- lebih bukan hal negatif. Kalau Liverpool nggak berubah, kan kata-kata basic gue kalau Liverpool nggak berubah. Oh iya bukan. Kenapa Enggak, kenapa ngerti di-twist dari situ? Di saat lu bilang kalau Liverpool nggak berubah, berarti kan lu cenderung lebih positif terhadap City. Ini bukan hal negatif nih. Gue bilang enggak. Bukan hal negatif, bukan suatu hal yang lo Enggak, harus jelaskan. kan karena lu enggak mengambil kata gue secara utuh. Bukan masalah negatif positif, kata gue enggak. Gue Oke, gue ngomong berarti harus begitu. ada pertanyaan tambahan. Gua Sebelum ngomong lo lanjut, begitu, ada lu pertanyaan tambahan tambahin. sebelum lo lanjut. Apakah dropnya Liverpool dan rise-nya City? Itu kan yang satu rise nih. City rise, sejauh walaupun ada ini, problem rise. ya. Liverpool walaupun punya kemampuan drop. Dari kedua ini mana yang lebih menakutkan? Menurut gue City. Ya kalau lu di form sekarang ya City. Tapi kan berubah. itu maksud gua, itu sama kan kan berubah. berarti. Iya, Itu cenderung itu lebih bukan disrespect dong. Bukan Beda. disrespect. Emang bukan disrespect. Enggak, bahasanya disrespect. Enggak, Kan tadi, udah hilang tuh Iya. kata. Tuh kata udah hilang. Di Iya. form. Liga-liga 38 game. Dibandingkan dua Form, kompetitor form. ini, lu lebih takut sama City. Per detik ini. Iya, Ini gue garis iya, bawahin. emang per detik ini. Iya. Mungkin game 38. Iya per detik ini, cuma kita nggak tahu abis international break kan gimana. Mungkin Isak lebih fit, Oh mungkin iya. Arna Slot nemuin skema baru. Ya kan abis game week ini berubah-berubah. dia juga lawannya susah banget. Enggak, gue soalnya Berubah. cenderung lihat Arsenal tuh agak quote unquote agak nge-write off Liverpool gitu. Enggak itu. Hatta MU nggak tahu itu Liverpool. Kalau nge-write off Chelsea, iya. Kalau Liverpool enggak. Nah, kalau Chelsea kayak Saya jelas, iya. kalau Chelsea enggak. Iya. Kalau Chelsea jelas. Pantes. Iya. Loh, apa iya. yang di write off ditulis aja enggak?
Apa yang harus dihapus? Gua juga. Ditulisin enggak? Gua lumayan Iya kan? kesal awal season nulis itu nama. Sekarang kan gini, kalau kita sedunia tahu reigning championnya Liverpool. Iya, makanya apa yang perlu di write off? Gue nggak write off sama. Dari Faisal tidak ada yang write off Liverpool sama sekali. Apalagi musim lalu. Karena kan narasi sering keluar kalau Liverpool hoki. Kayak semua tim yang ngomong, gak cuma Arsenal doang deh. setuju. Kayak semua yang ngomong bukan Arsenal doang. Nggak, gue setuju Liverpool hoki, Liverpool write off. Udah nggak ada menurut gue masuk Champions League Nggak aja ada. enggak kayaknya. Gue ngerasa kalau nggak dipecat-pecat tuh pelatih. Lu gimana, Pai? Apa ya? Pertanyaannya sama. Lagi. Dropnya Liverpool sama rise-nya City. Mana yang lebih meyakinkan? Mana yang kira-kira masih bisa berjalan lebih jauh di Gue. antara kedua tim ini? Drop Liverpool. Liverpool lebih jauh daripada City. Iya. Nah, Kenapa? Karena ketika gue yang ngerasa ya, nih tim ketika dapat performanya, jadi tim paling serem. Karena City lo begini, lagi perform, ya lo lawan Brentford 1-0 gitu, tahan. Pak, Brentford ini tim susah loh, Pak. Gue udah bilang Bukan maksud berkali-kali. gue, iya. Lawan tim yang rela bertahan aja cuma 1-0. Iya kan? Musim lalu kita lihat Arsenal lawan 10, anggap 10 orang Arsenal cuma di belakang dia masih dapetin 1-0 itu. Tapi maksudnya Pasti game-game gitu tuh ngoyo mereka effort. Ini lawan Brentford yang Enggak, rela benar, bertahan. banyak yang nggak tahu ngoyo itu apa coba. ngoyo, Ngotot. ngotot. Cuman Tahu mungkin lah kalau bahasa Indonesia. sekarang gini loh, kan ini problem Liverpool kan sekarang kebobolan banyaknya. Iya. Di satu sisi kebalikannya City ini di luar game Brentford ya farming gol mulu nih. Burnley kemarin 5 dan lain-lain. Ya, memang. Jadi MU 3. yang ngeri dari City itu, makanya kalau Liverpool start benerin defense-nya, benerin atasnya, itu ya gue setuju sama lu. Iya. kalau Rim terakhir, tadi kan dia udah jawab. Dia lebih cenderung optimis sama Liverpool walaupun lagi drop. Lu di luar, lu punya rivalry sama Liverpool ya. Jujur sebagai penonton netral aja, sebagai orang yang biasa nonton Liga Inggris, lu ngelihat mana yang lebih Dua-duanya nggak punya menarik kans? sih. Enggak. Yang punya kans untuk compete sama Arsenal tuh yang mana? Arsenal competition. Gue udah takut Crystal Palace soalnya. Kejauhan orang mana Lo kalah. enggak. Gua ngomong mana kalah, Iya. beres. Bener Kalau kalah. enggak, maksudnya enggak. Gue ngerasa sejauh ini Arsenal nggak punya lawan. Ya kan di antara dua itu. Di antara The dua lesser itu- of two evil. The lesser of two evil. Yang paling mending yang mana? Kan Chelsea nggak mungkin masuk tuh. Berarti tinggal City sama Liverpool dua. Hei. Tottenham jangan lupa maksudnya. Enggak, enggak. Gue Iya. nggak. Coba di antara Liverpool yang drop sama City yang rise, lo lebih cenderung yang mana? Gue setengah-setengah setuju sama dua-duanya sih. Di satu sisi Liverpool. Pilih kenapa sih harus Nggak. harus Nggak, pas lu ngejelasin nggak kenapa lu pilih? Ya, lu ngejelasin pilih nggak dulu, pas lu baru pilih? jelasin. Iya nggak? Ya lu milih dulu Pilih baru dulu, baru jelasin. jelasin. Ya gue sejauh ini masih City sejauh ini. Menurut gue City yang akan compete dengan Arsenal. Cuman bener kata Papai, ini tim menurut gue pribadi Liverpool butuh satu game yang klik. Butuh dia menurut gue Carabao sekali lawan tim gak jelas. Mainin full tim. Ngerti nggak? Dia relax gitu. Biar Buat dia- dapat chemistry-nya. Buat dapet Si chemistry keluarga. dan biar buat kayak dapet- pre-season gitu. Iya, buat dia bener-bener datu gol terus. Tapi yang tadi dibilang kalau dia benerin defense ya, dia benerin set up itu bukan suatu hal yang bisa lu ubah cepat. Dengan catatan abis international break, hampir semua dari skuadnya international break pergi semua. Iya. Iya kan? Nah itu nggak bisa diubah juga. Jadi kalau kayak begini gue ngerasa ya Paling cepet City. paling cepat City. Iya, cuman Liverpool butuh waktu. Cuma kita nggak tahu. Kita nggak tahu Bisa aja international secepat break. abis international break kan. Bisa Bisa jadi. Enggak, gua nggak berharap itu. Bisa sebetulnya kalau Bisa, cuman gua nggak berharap. Lawan MU kepalanya. soalnya. Oh lo ya. Iya. Iya, kepalanya dia di bener tenang gitu. Jadi tuh. Ya, cuman sejauh ini menurut gua Arsenal clear. Menurut gua dari sekarang gua jadi lu udah beli. Kalau lu Bernardes. insecure bener sama City ya, insecure-nya. Gue dua-duanya. Sebenarnya gue insecure di sini gini. Musuh terbesar Arsenal tuh sebenarnya bukan City, bukan Liverpool, tapi diri Arsenal sendiri. Arsenal sendiri. Kalau gua musim ini international break sih. Arsenal sendiri musuhnya kita. Musim ini ya. international Jadi break. mereka jelas luar biasa, tapi kalau kita nggak bego sendiri, kita ini udah juara dari musim-musim lalu. Cuma kita tolol sendiri juga. Jadinya musuh terbesar kita diri sendiri. Kedua sejauh ini City, ketiga Liverpool. Tapi balik lagi benar, gue setuju sama lu berdua. Kita lihat Liverpoolnya gimana. Lu setuju sama mereka berdua gak setuju sama gua? Gimana sih? Curang banget. Ya lu disrespect le. Lu bawahnya kata-katanya, Iya. kok lu disrespect Liverpool? Gini kan langsung Enggak, karena langsung gue menjurus. jujur aja. Kita fair-fairan. Apa? Fair-fairan. Rivalry
Arsenal Liverpool tuh rada nggak sehat karena apapun yang Liverpool lakuin tuh selalu hoki ini itu. Apapun Dan yang dan terbaliknya. Jujur Itu aja kan nggak sehat. karena maksud gue sebaliknya. pengen nanya dari lu tuh gimana. Dan itu sebaliknya. Kalau misalkan Arsenal juga digituin juga sama fans Liverpool. Lah iya makanya rivalry nggak sehat. Karena sama-sama kayak gitu. Sama-sama begitu. Sama-sama. Cuma kalau kita mungkin di sini nggak terlalu berasa ya karena itu nggak mau ngata-ngatain gue. Itu nggak mau ngata-ngatain Ya udah, gue. balik lagi sebelum kita bahas Liverpool lebih dalam. Sebelum sahabat gua MU, City, Chelsea, Ya, semua tim lah. Iya semua tim boleh disebut. Saya Arsenal. Musuhnya Arsenal. Gue bilang mungkin gue mau temenan sama lu. Gue bilang gitu. Oke. Langsung ke Sebelum best kita player. lanjut ya, kita mau deep dive ke Liverpool. Best player di game Calafiori. Ricci Ini Calafiori. orang gila kemarin lah. Joe Cancelo 2.0. Gue nggak ngerti pola pikir Calafiori ini pemain yang injury prone tapi lari-lari sepanjang game. Injury prone gua nggak setuju nih. Enggak maksudnya Calafiori bilang injury prone seakan-akan bukan injury Wah, prone yang gitu ya, injury cuman prone. maksudnya sempat pernah injury panjang musim lalu kan juga cedera-cedera mulu gitu kan. Ini orang lari-larian terus. Dia kan main di kiri ya. Main bola, Mat. Dia main selalu tinggi di atas dan banyak momen tiba-tiba dia jadi right wing sama Bukayo Saka. Iya. Gue gak ngerti itu gimana pola pikirnya tiba-tiba jadi right wing itu ngilang tuh gokil sih. Kalau gue Timber sih. Timber menurut gue dari setiap game dia perform, Konsisten, ya. dia bisa invert, dia bisa main lebar, dia bisa masuk ke box, dia mainin peran fullback yang kompleks gitu, yang multi role gitu. Jadi gue hari ini Dan GWS buat Martin Odegaard 2 bulan ya dia kayaknya. Oh iya betul, GWS Martin Odegaard, love you. MCL dia Oh, gara-gara MCL. tabrakan Iya, lutut sama Padahal rambutnya sekarang keren loh, bagus loh. Dia pendek gitu gue cocok deh sama dia. Cuman ya gue Timber tuh. worst player gue Enggak, sih. best dulu. Oh. Calafiori. Best player gue Calafiori, gue Ricci kalah. Gue Arteta. Player. Masa nggak boleh? Iya, masa nggak boleh? Gue Calafiori lah. Calafiori. Oke, kalau worst player? Gue Gua kipernya Odegaard. West Ham, Areola. Wah, itu malah kalau nggak ada Areola ada Nggak ada, 6-0 kali. Siapa ya Gua worst tetap player ya? Areola. Ngaco lu. Worst Harusnya player itu. nggak Gua kebobolan, Eze harusnya sih. dia seri, harusnya dia nggak naik. Oh iya tapi first time. Worst Eze? Iya. Enggak lah, bagus Eze. Nah tapi Gua dia karena first Arrive in the box. open miss goalnya open itu miss apa sih? sampah aja. Oh. Open miss. Siapa gue ya? Gue Odegaard, Gue Diouf yang ngasih penalti ke Timber tuh. gue Odegaard. Iya. Odegaard, Cedera, Diouf. kecepatan. Sebelum cedera, Odegaard sebelum cedera. Gue Eze. Gue masa worsin karena cedera, jangan. Gua Jangan ntar diambil out of context. Soalnya kan di post kan. Iya. gue Summerfield-nya dia kayaknya. Summerfield tuh Jadi lu Summerfield, gue Summerfield. Diouf, Karim, Odegaard, Enggak, jangan Odegaard dibilang ntar diambil out of context mulai kalau Odegaard. Papai, Eze. Nuno Espirito Santo. serius. Gue bingung, mulai gue bingung. Siapa kayak Gyökeres kayak siapa? Oh ya gue Gyökeres. Oke, Gyökeres juga tap-innya gak ada yang benar. Iya, oke. Gyökeres. Karim, Gyökeres. Kalau gue gue Diouf, Basha, Basha, Summerfield, Summerfield, Papai, Eze. Eze. Kalau thumbs up, Arsenal. Thumbs up Arsenal. Easy lah lu, Pak. West Ham. Cuma 2-0 bagus. Sumpah bagus, cuma 2-0. Hebat kamu. Ayo boleh, cepetan Kita langsung boleh, ke cepetan main course. boleh. Ini ada case yang menarik di minggu ini karena Chelsea berhasil memberikan kesenangan untuk banyak klub, ya kan? Arsenal banyak lah yang happy dengan kemenangan Chelsea. Lupa. Miss MU ya? dulu ya? Iya. Emang penting Rim. Ayo langsung best Lawan player Sunderland MU doang, siapa? Rim. Best player. Sumpah gitu. Enggak, lawan Sunderland doang, Rim. Tapi game paling menarik minggu ini MU Sunderland. Iya, kasih Seru. tahu, Pai. Seru. Dan kita tahu MU kan. Kayak seimbang Pas pelatih timnya. udah di ujung tebing, Selalu berhasil nah, iya. itu dia. MU versus Sunderland di Old Trafford menang 2-0 clean sheet dengan permainan end to end dari dua tim. MU yang serangannya serem banget melawan Sunderland yang serangannya juga cukup serem tapi nggak bisa finish. Iya, parah. Sunderland nggak bisa finish. Kalau Sunderland bisa finish mungkin ceritanya beda. Nggak kayak begitu Jadi kalau bridging. clean sheetnya Lamens menurut gue juga a mix of many factors. Oh, Ngerti nggak? betul. Bagusnya dia ditambah juga dengan jeleknya finishingnya, Sunderland. kualitas finishingnya Nggak, Sunderland dia juga. selalu ada. Selalu loh. Jujur. Jelek nggak? Nggak, lu Sunderland Nggak, finishingnya? Bukan nggak nyampe finishing ya. Nggak nyampe Nggak finishing. nyampe kan? finishing. Nggak bisa nyalain itu. Lamens Banyak itu juga bagus. shot langsung ke arah kiper kan? Iya. Cuman tadi game di New MU sih di Chelsea bawah. belum dibahas nih. Di bawah apa? Lamens. Lamens. Clean Gue ngeliat Lamas mirip siapa tuh nggak? Dik. The first clean sheet. Mirip Asmir Begovic. Mirip banget. Mirip. Asmir. Ini first clean sheet dari kapan Pak? Dari 2024 ya? Dari Mei. Dari September apa Setahun Mei? setengah.
September. September. Kalau gue lupa ya statistiknya ya, mungkin bisa diinin. Pokoknya clean sheet dari September apa Mei 2024 gitu. Pokoknya panjang The deh. boy from Cobham keren nih golnya ya. Iya. Touch abisnya first time. Dia emang kalau di box bagus tuh dia tuh. Dia kalau di box bagus. Emang menurut gua trade terbagus adalah tukeran Mano sama Garnacho. Menurut gua tuh Paling bagus sih. iya sih, ibarat kita dapat Ferrari, kita ngasih Cuma enggak 90 menit tuh orang gembel. Agia gue yang udah rusak. Dia dijaga deh. 60 udah Nanti ngap. cedera mulu deh. Enggak menit 60 tuh udah 65. Iya 60-an udah ngap dia, makanya diganti. Ya itu dia, cuman menurut gua ini game membuktikan. Lu gue bahas MU remes. Gimana sih? Sampah. Lu skip aja best player lah. Capek. Wallahi tadi udah mau teriak. Teriak aja deh. Udah bagian match ini membuktikan, ini pas membuktikan nih berhenti. Masa bagian pas Ulang, membuktikan. setupnya ulang. Nggak mau udah hilang, setupnya ngomongin MU back-nya udah nggak bisa. Iya. MU back lagi. Enggak. Tapi emang MU tim yang sangat menyerang. Maksud gue tim yang didesain sama Amorim mengutamakan serangan ya, Rem, kelihatan banget itu. Betul. Dan menurut gue yang gue suka banget aslinya sekarang kita kembali ke setelan precision kita yaitu out of possession 4-4-2. Itu yang akhirnya sangat works. Belum. Total. Nggak terus-terusan lupa ya. Defense position-nya kan? Iya. Ya enggak, cuman iya sih. Bagus, tapi belum 100% works. Balik lagi menurut gue kapabilitas pemainnya masih kurang juga, yaitu walaupun orang-orang mungkin pada bilang enggak Casemiro bagus bang, Casemiro bagus, gue setuju situ. Cuman tuh kalau Casemiro diganti model Baleba, lihat Anderson, Semenyo, gue pengen bahas Semenyo, apa namanya, Ini Casemiro depan. dan ada Martin, mungkin akan berbeda, jauh lebih berbeda. Problem kita masih di situ. Lamens menurut gue kiper B aja. Fans MU pada seneng karena kita akhirnya punya kiper. Bukan power Bukan play. kiper jago, kita tapi tiap akhirnya iya, punya kiper. iya, kita tiap main Pantes biasanya gitu jadi kiper kita biasanya dia. tiap main power play soalnya konsepnya kan nggak punya kiper gitu, kayak futsal gitu. Nah ini sekarang kita punya kiper dan lu ngelihat kiper claim cross tuh kita jarang. Emang kita bangga, kita seneng kiper ngomel-ngomel itu jarang. Baindir biasanya nggak ngerti ada language barrier di situ. Apa namanya Onana di situ dia ngomel-ngomel cuma bisa ke Maguire doang. Cuma di match ini gue agak benci aslinya sampai pas tau gue tuh menit 85 tuh masukin Maguire kan, seinget gue. Masukin Maguire untuk masuk di situ Maguire. Kenapa dia nggak ngikutin line yang disuruh? Itu untuk offside trap, dia takut dengan offside trap. Dia memilih untuk ngambil one step back. Yang di situ menurut gue bisa hampir costing kita. Dan di sini pemain paling buruk sekali lagi menurut gue yang harus belajar bahasa Arab masih Dalot ya. Gua ngerasa Tapi banyak gue denger ada banyak yang muji tuh Dalot di kiri. itu bahlul orang-orangnya. Ini yang muji. Apa? Gue kan nggak nonton. Dalot. Ini dia bilang Dalot kiri bagus juga, bagus juga boleh Dalot kiri. Oh kemarin dia bagus juga, oke. Biasa kurang banget. Belum Dorgu. Yang gue suka tuh dengan Kenapa adanya nggak Ahmad. terima? Iya kayak ayo. Dengan Nggak Ahmad golin di- lo nggak Dalot. Iya kan dia cuma bisa itu doang, Pai. Iya kayak Ahmad juga maruk, jujur. loh, Ahmad. Ahmad Lo kalau Ahmad maruk. belum jadi lah. Maksudnya dia itu talenta tapi belum matang gitu. 24 tahun, Le. Bosen le. 24 Alasan tahun, talenta bosen le. Jujur. Ini bukan siapa. Kalau Yoro nggak apa-apa Bukan lo Yoro. ngomongin talenta Yoro nggak apa-apa. Loh, 24 tapi tahun kalau Ahmad ini. gue bisa alasan ditaruhnya right wing back. Bisa Terus juga. kenapa? Yang dia cut inside Iya. digeber ke kiper. Iya, dia pengen golin. 3 orang sebelah kiri kosong. Iya, dia pengen golin. Ya nggak apa-apa di sini cuman Apa selama ini penanganan kita sama Ahmad tuh bias karena didominasi sama Magic Moments. Enggak, kita Magic tuh Moments kan dia ada Liverpool di FA, Iya. terus ada hat-trick. City. comeback. Tetap performa bagus. Terus performa Iya. bagus. Ya, bisa dibilang Cuman hampir man of the match apa oleh? Man of the match ini malah oleh. Menurut gue man of the match kalau nggak dia, Lamens, Sesko, Delik. Kan menurut gue tidak kita ke Ahmad itu kayak kita ngerasa ini pemain tuh masih 19 tahun. Padahal udah 24 udah ya? 23 24. Ini mukanya muda. Kayak Rashford ya. Pikiran Iya. muda terus padahal udah mau tua. Jadi ekspektasi dia tuh harus lebih tinggi gitu. Dia harus kita tetap pressure sebagai Lah pressure aja right Tapi wing back. itu punya dia sih. Itu Right punya wing dia back, itu. right wing back siapa sekarang yang bagus? Posisinya dia itu udah fix. Sekarang, 3 back Dia Mambuemo serem Nggak, banget. makanya right wing back siapa yang bagus sekarang? Munos. Nggak ada. Munos. B. Munos ya. Munos. Rim, oke. Pertanyaan terakhir adalah apakah kemenangan ini bisa dibawa ke depan? Apa ini hanya terjadi di game ini aja? Nggak tahu. Menurut lo? Ya menurut gua tergantung pemainnya pada mau. Nggak tahu bener. Tapi aneh. Abis ini kita lawan training champion lah boleh. Iya sih. Tapi kan Rani Champion lagi drop banget. Enggak, masalahnya momennya dihancurin sama international break. Iya. Itu loh masalahnya, Le. Ya, kayak- Terus kayak- balik gak komplit. Itu Iya. tai banget. Emang break itu bagusnya buat tim jelek ya? Iya, Bukan buat tim Liverpool bagus. nih. Liverpool tuh momennya break sekarang, benar. Nottingham Forest, West Ham. Lo nggak ngefek sih, lo nggak ngefek.
Tergantung, Terus Pai. squad lo dalam Kok kan efek. tiba-tiba Saka di tackle sama siapa di ini Saka. cedera, tiba-tiba Saka kayak nggak dimainin. Declan Rice, Iya, Saka- tiba-tiba Saka- Saka sama Timber Oh, juga nggak ada Madueke. banyakan Timber masuk ke box ya. Saka di Inggris juga udah gak kepake, man. Santai aja. Gak ada anjir. mulai cedera. anjing. Right wing cuma Saka Inggris, nomor 2 Madueke. Nomor Iyalah. 3-nya, lu nanya nomor 3 aja gue nggak tahu. Bowen. Bowen Tiga Bowen. kemarin. Oh, ada Bowen, boleh. Tapi kayak nggak bakal tapi dipanggil yang ngisi itu sekarang. Saka Madueke. Iya. Soalnya Iya, Sampah cuman sih. match ini De Ligt jago banget. Iya, back kiri juga Nah, emang keduanya jago, Saka. Ya, lo pada gak pernah muji. Gue rate belit. Gak pernah. Gua selalu rate The Ligt. Gak pernah. Gua selalu Gua red sel- delete. Gue Gua main itu- overrated Enggak, kata kemarin- dia. Kemarin segame yang pas lawan apa tuh? Enggak. Yang Gua- bagus banget itu. Dasarnya gue selalu nge-rate backnya MU. Backnya gue selalu rate. Gue nggak bilang jelek backnya. Gue Dalot paling. Yang jelek. Hah? Yang jelek. Dor gue aja gue rate Pak, yang dia suka Iya. nggak terima. Iya, dia masukin ke FPL. Gue juga bingung ngapain nih. Delik. Iya. Jadi golnya Mason Mount ini dari sequence 18 pass move. Yes. Join Banyak most season for a ini. goal in the Premier League this Possession season ya, bro. and their most in the league game since Enggak, Bruno enggak, Fernandes. Agak gak penting juga. Tahu terakhir gini kapan? Bruno lawan Burnley 2023. Berat. Enggak, itu kan terbanyak di Premier League. Berat. Dua, Ngapain kalau misalnya 2 touch doang bisa gol? ya enggak maksudnya move 18 sequence Dari move kiper ini. deng ke Iya, ke Alisson Sesko. kesalah, Iya. selesai. Nggak perlu ini banget, mat itu nggak begitu penting. Nggak penting sih. Iya, cuman di sini Sequence. menurut gua Mason Mount nunjukin kenapa dia pantas pakai nomor 7. Mbumo shootnya agak-agak bahlul. Sesko, ya Allah. Di luar golnya apa? Ada apa Mas Sesko? Ya Allah, boleh ini pemain jago banget. Gue nggak nonton. Sesko ya Apa? Vlahovic lah. Lo nonton semalam Vlahovic? Ya udah gitu. Build- Sesko. dia bantu build up-nya, dia bantu ininya. 2 match 385 menit 2 gol. 2 gol Sama gol Kemade bagus sama. 2 gol 385 menit. Gyökeres 2 gol. Oh ini 500 Sesko lawan Grimsby nggak dihitung. 500 menit. Sesko lawan Burnley nggak dihitung. Premier League. Ini lawan Iya, Burnley. 385 menit. Gue ini Premier League Oh, versus Premier Premier Iya, League. 385 menit lawan 500 berapa? ya? 500. Iya, Dan kondisi tim juga ngaruh loh. Karena jadi gini, golnya Gyökeres berapa? 3. Nah itu kalau di tiga. coefficient Enggak, ini- itu bisa di korting tuh golnya. Iyalah. Iya, karena timnya Arsenal. Kok di korting sejak kapan Enggak, nih? Arsenal lebih Justru banyak kalau golnya koefisiennya juga. dikali 2 kan gimana sih kalau Golnya lebih banyak kan? Arsenal. Iya, gol lebih banyak. Daripada Enggak, MU. Gyökeres bermain di tim yang cenderung lebih dominan. Jadi golnya 3 gol Gyökeres itu lebih sedikit daripada 2 gol Sesko. Ya kan satu penalti. Perasaan ada statistik MU the most touch in opposition box. Oh betul. Ah. Tim kita tim kita Ah. tim kita tapi Gyökeres jarang Gyökeres Sesko kan baru-baru ini masuk starting lineup. Nah iya, tapi kan MU jadi alasan Arsenal lebih dominan tuh udah nggak masuk karena MU the most touch in the opposition box. Iya, Arsenal dulu. Harus Lah, nggak, lebih iya, banyak. itu gua Arsenal masukin. nggak dominan tuh nggak. Itu nggak- Aneh itu nggak banget. gua- Baru gua- ngomong tentang tender tadi. Itu nggak gue masukin, Enggak, tapi maksud gua 2 faktor gol. itu. 2 non penalti gol kita bahas ya. Iya. Soalnya Sesko bukan taker. 578 Soalnya pas menit. taker gak gol. Nggak pernah ngaco, gol ngaco. Oh, sih gol ya. Iya, nggak gol Mbumo. Iya, 578 menit 2 non penalti gol, 385 menit 2 non penalti gol. Dan di sini saya berani yakin, lakul yakin Sesko golnya akan lebih banyak dibanding Isak. Isak belum gol. Isak belum Isak baru gol. 1 ya. Apa? Joe Pedro apa Joe Pedro? Gua nggak berani kalau Joe Pedro apa? kalau nyenggol Joe Pedro, Ekitike, Gyökeres, gua nggak berani. Kenapa? Senggolnya Isak yang nggak gol-golin itu lebih enak ya. Oke, Rim, best player on the pitch siapa? Anjing banyak banget lagi. Lamans. Nggak udah Enggak lah. Delik. Lamans lah. Kalau gue lihat, maksudnya apakah ada save yang spektakuler? Ada 2 kali. Enggak, karena komennya dia backnya Ya, jadi kayak better. he played well, tapi apakah dia best player on the pitch? 2 kali nge-save bagus. 2 kali. Gue lama Enggak, juga apakah, apresiasi. kan gue bilang he played well, dia main bagus, tapi apakah dia pemain terbaik? Enggak, gue Dia bilang Delik. enggak, gua ngerasa game itu punya backnya MU. Delik sama Luxo ya. Terbaiknya bisa nyaman karena Lamans. Iya. Karena Tapi bener, Oke, kipernya apa ya Lamans? Lo delete. Delik. Gue lama juga. Maksudnya bisa clean sheet lagi akhirnya. dia bisa Diallo juga sih, Diallo menarik anjing. Sesko juga menarik Gue banget. nggak tahu nih siapa kasih tuh. Menurut gua ada tuh pelatihnya kita. Casimiro, namanya Casimiro kemarin. Oh, mana? Granit Bukan Xhaka aja deh. Casemiro. Siapa kasih? Casimiro. Oh. Nama aslinya dipakai. Ada. Siapa jadi yang bagus? Sesko. Sesko, oke. Gue Iya, Sesko. jarang-jarang Worst ya. player siapa? Worst player, gue bisa naruh Bisa si Maenda gak? Emang parah main definisinya. Nggak baru main menit berapa anjing. Dia masuk tuh Maenda tuh menit 58. Oh, best player tuh kiper Sunderland.
digempur Roof. anjing. Gila, lu liat siapa yang Gila digempur Siapa loh kita? itu. Roof. Kiper. Iya Oh, namanya gue nggak tahu tuh. Roof. Berarti best player ganti Roof semua ya? Enggak. Enggak. Tapi kalau kiper gue mendingan Roof sih daripada Lamens. Nah, makanya Delit. 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 Oh, Royce Iya, Roof. best player dia. Papai ganti Lamens jadi Roof. Gue tetap Lamans. Oke. Apresiasi. Worst player siapa? Syaka. Granit Xhaka. Enggak, Xhaka. worst player. Enggak. Ini paling bagus. Worst player Mukiele. Bagus. Nordi Mukiele. Mukiele. Ya, yang pas back Sunderland yang passing ke Sesko siapa? Aldred. Enggak kan itu lagi heading, Mat, bukan passing. Oh, clearance. Alderet, pemain. Enggak. Gua siapa ya? Enggak, yang dari Karimnya deh. Lu siapa? Udah kita ikut lu. Worst player gue, Iya. Dalot. Dalot. Ya udah kita ikut Dalot. Jangan ditulis dong, jangan Dalot tuh. Iya, gue Aldred. Ya udah Alderet. Alderet. Ada tuh best center back-nya Sunderland enggak salah lu. Enggak salah, kuning. Oke, Alderet ya udah Alderet semua. Alderet. Thumbs up. Thumbs up. Tampil MU. Ya MU lah. Menarik game kemarin MU. Oke, kita langsung aja ke game terakhir Stamford Bridge, Chelsea lawan Liverpool. Chelsea berhasil memberikan mimpi indah dan rasa nyaman ke banyak fans karena menjatuhkan reigning champion, membuat Liverpool kalah 3 kali berturut-turut. Sebuah game yang unexpected, jujur dari gue unexpected. Ya kan, gue seri aja udah happy tuh. Gue kalau seri aja gue udah happy dan gue respect. Gue udah tahu mau ngonten apa. Karena permainan khususnya babak 1 Chelsea masterclass menurut gua. Babak 1 masterclass banget. Kok bisa pairingnya Achampong sama Badia Shila sekompos itu, senyaman itu, main keluar, main ke dalam, keeping bola, bisa progress pass gitu loh. Walaupun babak kedua Liverpoolnya cenderung kayak wah bangun tidur gitu Liverpoolnya kan, gempur Chelsea, tapi Chelsea bisa nahan tekanan, backnya dua-duanya cedera, pakai full back 2 biji, end up dengan kemenangan. Dan ada Hato yang loncat ke Palmer langsung sakitan lagi. Iya. Dan Hato played well loh kemarin. Dan fun fact, gue baru tahu Chelsea menang karena pas menit 90 berapa ya udah gue matiin. Asar ini game gue bilang gitu. Gue baru tahu Chelsea menang pas dia konten. Pas gue liat kontennya, gue ya Tapi sampah sih. golin Estefan anjing. Liverpool Gue bilang, tolol sebenarnya. Lo babak kedua main lawan fullback 4 biji, nggak bisa ngapa-ngapain tuh aneh. Iya. Jujur aneh banget sih itu. Tim nggak tahu gue mau ngomong apa. Cuma Makanya gue babak babak 1 kenapa? Kenapa Chelsea bisa dominan gitu? Kenapa? Pada tahu? Wah, Gusto. Iya, betul. Jujur. Betul. Gusto. Lo kan ngata-ngatain Gusto Enggak. kemarin. Setelah gue pulang dan gue lihat peran dia dengan kan gini, kita nonton kadang tuh dengan emosi ya. Tapi pas udah dingin, udah tahu menang nih, gue nonton lagi, gue lihat-lihat lagi peran dia, pasti gue baca-baca. Ternyata peran dia out of possession itu ngunci McAllister sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak Herrera ke Hazard lah. Iya, kemana aja diikutin tuh. Diikutin. Dan itu yang ngeganggu build up-nya Iya, jadi Liverpool. 2 orang yang ganggu build up. Gusto sama Enzo. Iya. Enzo diam-diam gak ada gunanya gitu. Yang gue nyesel sampai sekarang dia gue kelamaan. Jadi dia narik garisnya L gini nih. L-nya tapi gak L lurus ya. L-nya ya kalau belakang agak gitu tuh ngisi ya. Jadi benar ini punya dia, ini punya Gusto. Nah itu kenapa build up-nya Liverpool selalu hancur sama 2 orang itu. Selesai sama Caicedo di akhir. Iya. Tutup buku. Kelas juga gol dari Caicedo ya. Luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Liverpoolnya, gini nih. Sebenarnya Chelsea kemarin lah. Lu kan bahas kenapa bisa Achampong dan Badiashile progresi segede itu. Pertama emang karena Achampongnya emang secara pemain emang dia tipikal yang ball carry, distribution carry apa segala macam ada. Tapi Liverpool ini kita lihat sebenarnya kalau kita tarik Liverpool ini dari musim ini itu terlalu sedikit. Kalau kita tarik dari Maret sebelum dia juara ya, dari Maret itu sebenarnya tren ini udah turun banget ini. Nah kalau ditarik kenapa sebenarnya adalah di match kemarin itu bener-bener pressing forwardnya sebenarnya sama kayak Barca tadi sebenarnya forward pressingnya si Liverpool itu jeleknya parah. Salah udah nggak capable untuk ngelakuin itu. Gakpo-nya jelek banget. Isak ini kan kalau di Newcastle waktu kemarin itu salah satu forward presser yang bikin defender tuh kelabakan. Contoh yang sering kena tuh Van Dijk kena, Saliba, Gabriel kena. Chelsea pernah kena juga. Chelsea juga pernah kena, tapi di match kemarin tuh bener-bener jelek banget. Gue nggak tahu dia belum match fitnessnya mungkin belum oke. Nah itu yang menyebabkan Chelsea sangat mudah leluasa untuk progresi bola. Itu pertama. Yang kedua, karena Salah ini juga bener-bener cuman ya di sisi kanan. Cucurella ini dapat kebebasannya juga Enak sih. freedom maju bener-bener maju ke sisi kiri ke depan itu enak, nggak ada yang ngepin si
si Mo Salah di situ. Dan ternyata pas gue baca ini didukung oleh statistik dari Opta yang dia bilang bahwa dari zaman Jurgen Klopp itu pressingnya Liverpool tuh paling besar. Kalau nggak salah 90% ke atas 100% gitu. Kalau zaman Arne Slot musim kemarin turun 70%. Sekarang turun Season lagi. ini turun ke 50%. Nah ini makanya bisa dibilang sebenarnya, berarti bisa dibilang walaupun Liverpool belanja besar-besaran, sebenarnya Emang menang. profiling profiling forwardnya Liverpool ini, pemain Liverpool di forward ini sebenarnya bisa dibilang salah sejauh ini karena Arsenal belum nunjukin formulanya kan. Kenapa salah? Sejelek-jeleknya Luis Diaz, sejelek-jeleknya Arne Slot, Darwin Nunes, terus mendiang Jota, mereka bertiga ini ngasih suatu hal yang sejauh ini Gakpo, Mo Salah, Isak belum Ngasih. tunjukin. Cuman Ekitike udah ngasih tadi. Ekitike doang yang nunjukin. Dan satu lagi nunjukin siapa? Chiesa, tapi nggak dimain-mainin. Bahlul sih lu. Mainin Jesa. Tapi kehancuran pressingnya itu kemarin kelihatan. Pecah, makanya Liverpool Cuman sangat tinggal comfort cuman di tinggal belakang. dari James tinggal oper Cucurella-nya udah di atas Iya. Salah. Salah Udah. Salahnya Udah enggak ada apa-apa. Nggak Itu ngejar, bola nggak udah pasti ke apa depan. Ya. Makanya gue bilang Bahlul dan sampai seorang Cucurella bisa lari sampai kayak begitu. Nggak, Cucurella emang itu udah menurut gue signature-nya ya. Signature-nya. Dari Euro 2024 tuh. Cuma kalau winger kanan lu misalkan siapa Lamine Yamal, Cucurella kan nggak ibarat contoh ya. Ya karena kita kan nyamain Salah sama pemain kaliber kayak Lamine Yamal dan lain-lain dong. Ya dia kan Cucurella nggak akan seberani itu Benar. untuk lu maju ke depan. Cuma karena Mo Salah cuma petantang-petantang di depan, sekali dapat bola tendangannya keroket ke atas. Dua kali. Peluang Itu aneh sih, itu aneh. Mo Itu Salah berat. tendangan fans jumpa fans Iya. semua. Gila, Dan itu aneh menurut banget. gue di sini yang agak bikin agak beda suara karena atau possession pressnya yang dipakai sama si Chelsea, yang Chelsea Ya, tadinya benar, biasa main 3-2-5, 2-3-5 untuk lawan Liverpool dia balik ke settingan 4-2-4 kemarin. 4-2-4-nya. Iya, balik ke settingan 4-2-4-nya yang dimana Gusto yang gue kaget tuh Gusto jatuhnya striker tuh. Di match itu gue ngerasa yang dimana bener-bener Liverpool nggak bisa apa-apa. Ya. Liverpool is nothing. Nothing is Liverpool. Jadi gue thumbs up sama Reska, kenapa? Biasanya kan Gusto itu dikasih peran invert yang selalu gagal itu karena dia menjadi salah satu konektor progresi kan. Nah kemarin tuh enggak. Walaupun golnya si Caicedo itu salah satu dari progresi dia yang ngebuka ruang akhirnya Caicedo bisa jalan sendiri. Tapi secara 90 menit waktu bermain di tengah, Gusto itu benar-benar pure dipakai untuk out of possession. Iya, Itu nggak sih lo? jadi koi gitu narik. Bener-bener decoy, bener-bener jadi apa ya bahasanya? Ya udah, bener-bener jadi kuli aja gitu. Dan itu lu ngejadiin Gusto kuli, menurut gue smart. Karena dia punya fisiknya, dia punya kecepatannya, dia punya disiplinnya gitu. Tapi lu ngasih Gusto peran-peran yang cukup butuh kreativitas, ya itu berat gitu. Dan itu Badiashile sih. kemarin mainnya gila sih. Nah itu juga yang gue pengen poin. Badiashile. Kenapa Cucurella dengan entengnya maju? Karena ada Badiashile. Langsung tutup sama Salah, ditutup Badiashile. Tutup Badiashile, jebret. Dan Salah gue nggak yakin udah punya mentalnya lagi ya. Karena lawan Badiashile aja dia nggak berani progresi apa-apaan. Kasih tahu dong Badiashile jago apa Pak? Kasih tahu Enggak di Pak. game kemarin doang. Iya. Dua game Gua lawan jujur ya. Benfica. Iya, Benfica Iya, bagus. iya, Tapi iya. gini, gue balik lagi karena gue sempat tanya Karim, apakah kemenangan Sunderland itu bisa dibawa? Nah, kalau ditanya ke gue, menurut gue enggak, ini cuma satu game. Jujur ya menurut gue ya. Kita lihat pairing Aciampong sama Badiashile gini cuma satu game. Tapi bisa dibilang sejauh ini best pairing loh. Iya, tapi Chelsea selalu gitu. Chelsea itu selalu di 1-2 game nunjukin Kayak Chalobah balik kemarin gitu suatu ya. skema yang indah. Oh iya. Tapi waktu dipakai ke jadwal reguler, Nggak ada bisa. aja ntar masalahnya. Iya, ini kayak Chalobah sama Tosin pertama begini. Nggak, karena gini lah, beda Coach Chalobah sama Tosin. Lo Gua inget nggak- Disasi nggak? Ingat Ngafer gue. Haaland. Disaster. Iya. Nggak bisa gerak Haaland. Biasa aja. Ini sebenarnya kuncinya menurut gua kan 190 di menit, Badiashile-nya kan, Le. Kalau Badiashile bisa seagresif itu menurut gua pairing lo tuh bener-bener dapat dua pemain yang saling mengisi Ya satu kita sama lihat lain. lah, bisa nggak dipakai? Yang satu on the ball bagus, satu agresif. Emang ada, cedera semua bos. Kan balik Tosin habis international break. Cuma Tosin sama Chalobah itu pun kalau balik Ya duet lagi dia. Ya ada campong sama Badiashile cukup. cedera. Cedera lagi Cukup. kemarin. Enggak apa-apa. Di game cedera. Habis nih bersih ya. Gosok Tinggal voucher satu Hato doang. sama James masuk. Dan James emang bener-bener kebanggaan Cobham sih itu orang. Lu mau mainin dia right back bisa, right wing back bisa, CM bisa, CDM bisa, CB Tapi bisa. enggak, Striker. di CB bagusan Hatus malam ya. Pasti CB. Oh ya. iya. Pasti CB-nya Tapi maksudnya Pak lu ya di job ngisi juga do sih. the job ya Bagus, udah bagus, gitu bagus. loh. Iya sih. Apalagi Cuman Chelsea itu anehnya gini, lawan tim-tim yang kira-kira bakal timnya jago banget, dia tuh bisa ngebuktiin kalau misalnya gue bisa menang. Cuma kalau lawan tim tim-tim cerek timnya dia Di luar red card-nya dia ya. red cardnya berapa?
Kemarin Enggak, red card dulu. enggak Kemarin tambah lagi pelatih. Bar Enzo Maresca. Enzo Maresca merah. Satu lagi. Bukan 6 rekornya. Enggak, rekor 5. Enggak, Oh, sekarang kalau 5. 6 lo pecahin. 6 lo menang. Oh gitu. Satu lagi. Enggak gini, tapi kita ngomong red card Maresca deh. Menurut lu ini gak sih? Ya maksud kita sebagai pecinta bola lah. Nah, Apakah itu harus yellow card? Ikut selebrasi Gue sama nggak squad? nge lagi red card itu yang mana sih tiba-tiba? Ikut selebrasi. Oh ikut selebrasi. enggak pasti provokasi itu. Selebrasi. Provokasi ke wasit keempat. Gila. Nggak dulu zaman Yang awal- pertama bacot kuning. Waktu Steve O golin, dia lari ke Mourinho. Oh iya nggak boleh emang. Emang nggak boleh. Enggak, Emang maksud nggak gua boleh. kita ngomongin peraturannya lah. Ya kalau peraturan nggak boleh, Kalau cuman peraturan kalau nggak Kita boleh. ngomongin for peraturannya. vibes. Kita ngomongin peraturannya sebenarnya agak lumayan sih itu momentum yang ya Iya, udah emang. buat dinikmatin gitu. Dulu Mourinho kuning nggak pas dia begitu? Nggak tahu gue lupa zaman tuh kayak belum. zaman dulu kan juga Belum. banyakin Diego Yang pas Forlan. di Diego Inter. Forlan aja main bola aja, nggak pakai baju, dia begini-begini. Iya. Inter dulu tuh. Enggak dong. MU. Enggak, Oh, Inter yang di Camp Nou. Heeh. Itu udah selesai game kan. Ya. Lari dia muter. yang dia Yang begini di belakangnya samping tuh. Pochettino. Yang di Itu samping Chelsea berkali-kali. Iya belum ada sih mas. Tuchel juga pernah. Emang udah ada garis? Nggak kuning. Belum ada garis ya? Tuchel lawan Spurs Ah. waktu dia ribut sama Conte ingat? Oh, yang- iya. Iya. Lewatin Conte tuh. Itu dia di game kayak gitu. Lari. Yang lewatin. Iya. Seru banget itu. Nggak Kalau kuning. Conte. Maksud gua nggak fair nggak sih? Gua nggak Enggak, peduli mungkin- sih. Gua nggak peduli mungkin lari lah. sambil ngomong nggak enak. Ya enggak, karena saya Enggak lari sambil teriak anjing. Iya. Enggak, mungkin itu wasitnya baca statistik. Wah, Chelsea 2 lagi nih. Nggak, tapi emang game intens wasit lebih sensitif, ya pasti lah. Tapi seru. Oke, Suka. kita ngomongin Steve-O sekarang. Dipanggil Steve-O. Steve-O. Steve. Nah, kenapa sih? sorry Jack sebelum S. sebelum masuk ke Stefao, Boy Wonder. gue mau kritik karena satu lagi. Habis itu masuk Stefao. Kritik mat si winger anjing itu. Enggak. Oh, bukan. Lu kondisi masih ini kan bukan yang Liverpool dikurung banget ya. Ini babak kedua kan end to end. Iya. Kok gua Kenapa? bubble? Dan lu posnya tuh sama. Kenapa lu kill the momentum dengan lu masukin Endo? Ya. Dan- itu tuh sampai bodoh. Dan banget yang ya. ngebikin golnya Stefao itu berawal dari Enzo yang assist kan? Iya. Enzo pre-assist Pre-assist Caporella. ke Kurela itu yang lepasin Kurela siapa? Endo. Kenapa lu malah ngilangin Iya sih, kenapa Pak. lu malah masukin masa Endo? Tim sekelas Liverpool mau nge-lock game dengan satu sama. Yang gue bingung tuh dia taruh si Sobosai ke kanan lagi. Ya karena berarti juga tahap kuning. Dan itu harusnya Emang nggak ada yang frimpong? Dia Dia nggak lebih masih belum dia lebih percaya comfort Frimpong. sama Szoboszlai. menurut gua lebih better tuh gua Frimpong lagi- taruh kanan, Szoboszlai di sampingnya di center mid. Atau Frimpong masukin ganti salah, udah lari aja. Iya main kayak Dibanding enggak Frimpong atas Sarai kayak gitu, bubar. Iya mending Ciesa lah Tetap kalau gitu. Szoboszlai di Ciesa ini kanan. ada agenda kayak Iya, seperti gue bingung Ciesa ada apa sih nggak dimain-mainin? Ciesa Aneh yang paling banget. bisa tuh ini. Ciesa main di game itu kebantai Chelsea. Ya, bisa Chelsea ini jadi. tim apa? Dia clutch. Bisa jadi. Dan itu tadi kayak Stefao itu dari situ karena Endo lepasin Tapi Kukurela. Gallo, Stefao 18 tahun clutch gokil. Steve-O gimana sih? Comfort banget, Bro. sedikit agak lebay ya kemarin ya, untuk kemarin ya. Agak lebay. Itu saat Ivan Madueke di situ gol. Oh iya, tapi kan maksudnya mental, Pak. Maksud gua begini loh. Oke, mungkin golnya biasa, tapi momentum itu yang membentuk siapa SFAO gitu loh. Ya memang. Nangkap gak? Cuma Dan nggak- dia itu sudah nunjukin trailer lah, udah nunjukin wangi-wanginya tuh sebenarnya udah dari berapa game ke belakang. Iya memang. Makanya gue minta kemarin waktu di Chelsea preview dia 90 menit main gitu loh. 50 menit. Cuman orang kayak- Pressingnya bagus, nyaman dribblenya, nggak ada Iya, tegang, emang. nggak ada apa, senyum, good vibes bro. Cuma gue ngerasa agak berlebihan juga, overhype juga. Walaupun memang kalau dari awal mungkin pemain-pemain yang dari awal panas, ini asyik gitu ya bisa. Cuma kalau kemarin benar-benar overhype dia sih. Loh, kan Kemarin nggak ngasih something kecuali golnya dia. Loh iya, main cuma berapa? 15 menit, Iya. ya kan? Dan dia datang menjadi pembeda, ya kan? Menurut gue gini, Pak. Kenapa ini fans Chelsea lebay sama Estevao di game kemarin? Karena bukan tentang skill Estevao gitu, tapi tentang anak 18 tahun yang belum bisa bahasa Inggris datang, butuh punya moral booster, butuh punya confident, dan dia dapat di situ. Ngerti nggak? Iya, cuma lo ngehilangin yang gue ini golnya dia itu semua mata ke dia. Semua ke dia. Iya. Ya kan? Tapi lo nggak lihat sequence golnya itu sebagus itu. Iya. Memang sebagus itu. Iya. Kan dia Jadi Dia ngelihat lo semua anggap siapa dipuji semua sama dia. Lo ganti itu ke penyerang MU, penyerang Arsenal, penyerang siapapun akan gol itu. Oke, apa yang lu kritik sih sebenarnya? Kita jelek ya anjing. Bukan, maksudnya siapapun Ya, dalam kondisi sebenarnya- apapun. sebenarnya apa yang lu kritik? Overhype aja fans Chelsea-nya. Overhype ke? Oh, Estevao. Enggak ada overlap. Kita Orang favorit. lu ngerti nggak maksud gue? Orang Bukan gua gini. aja yang fans yang bukan ngelawan lo yang nggak pernah iniin di ini gue muncul fans Chelsea Estevao debut Bang, gol. bang, bang, Lu bang. ngerti Emang nggak tuh sih debut debut gol? Debut gol.
Di Premier League debut gol. Oh. Terus debut kenapa? Masalahnya apa debut? Ya, mungkin momen. Lu ngerti sepak bola itu momentum, Bro. Berapa banyak pemain bola dengan kualitas yang sangat super magnificent, konsisten tapi nggak pernah punya momentum, namanya hilang. Kalau menurut gua Itu Pak banyak. emang Lo harus belajar pemain dari bola lo itu belajar marketplace-nya di hati media, di hati fans itu karena momen. Udah Iya, itu fakta, emang. itu realita. Iya itu iya. Itu benar. realita. Sama kayak Ngumuha waktu lawan Iya. siapa tuh? Ya udah. gue setuju Newcastle. gue setuju mau dua-duanya. Kalau permainan kemarin emang ya bukan yang kayak didateng game changer banget, enggak. Iya. Tapi menurut gua kalau fans Chelsea se-overhype itu ke dia di match terutama match kemarin, menurut gua nggak masalah karena lu berharap sama satu pemain yang dibeli dengan talenta segitu besarnya akhirnya datang dengan confidence seperti itu bisa cetak gol, ya wajar karena kalau itu dibalik ke gua mungkin dulu Saka zaman 18 tahun, Max Bowman ngelakuin hal yang sama gitu. Gua akan seperti itu juga. Cuman gue setuju emang kalau dari sisi gameplaynya memang bukan yang game changer gimana, cuman dia in the right place, in the right moment. Iya benar. Dia give something dan yang itu emang yang dibutuhin. Mungkin siapa karena kemarin Neto Dan ya? ini kan sebenarnya Pak, lu jangan melihat golnya Steve O ini jangan lu lihat sebagai sebagai pengukuhan siapa dia. Ini orang Inggris, Menurut gua Steve. enggak. Menurut gua golnya Steve O ini kemarin itu malah jadi pembuka. Kayak ini start filmnya dia, ngerti gak lu? Iya Itu emang. kayak pengenalan, ngerti gak lu? Perkenalan, cuman yang akan jadi ke depannya ini orang-orang seperti lo nih fans Chelsea akan maksa. Mungkin lo kemarin lo sebelum game itu lo merasa Estevao Gua maksa sebelum gol-gol ini udah maksa kan? gua. Nah, ini abis ini semuanya akan minta. Bagus. Gitu loh. Emang harus. Nggak bisa. Pai. Kalau ada in the end sepak of bola the tentang day, kualitas. sepak bola itu tentang manajer mau naruh siapa di situ. Ya itu, manajer juga harus paham. Dia harus kasih kualitas terbaik. Ya fans juga harus paham kalau manajer lebih tahu kualitasnya orang gimana. Karena latihan sama dia, ini sama dia. Iya, gak Jadi apa-apa tapi. mungkin pemilihan kemarin Pedro Neto di kanan, Garnacho Oke, di kalau kiri. Chiesa kenapa? Dengan argumen yang sama. Nggak tahu, mungkin ada Ya cedera. udah. Kalau Maksud Chiesa gue pasti ada Pai. Nggak selamanya manajer itu 100% benar, 100% tajam tuh enggak. Pasti ada miss kalkulasi, miss keputusan tuh ada. Dan mudah-mudahan golnya Estevao itu meyakinkan Maresca kalau nih anak ready 90 menit main di Chelsea. Gitu. ya mungkin juga bisa itu. Gitu. Ya. Ya gue setuju, pokoknya gue setuju duanya ya. Yang jelas dia pemainnya kemarin sebenarnya bukan game changer banget, tapi dia in right position moment golin. Tapi jangan lupa loh. Tapi maksud gini. gue sangat ngerti kenapa momen itu diabadikan fans. Enggak, Chelsea. gini, di luar golnya ya, iya. di luar golnya ya. Bisa jadi dia datang ke lapangan dengan pressure tekanan Liverpool kan bangkit di babak kedua Iya. gitu kan. Bisa jadi dia datang dengan feeling inferior. Itu kan bisa jadi pemain Siapa? muda, si Sorry. Estevao misalnya. Walaupun gue nggak yakin itu sih, menurut gue Estevao pemain yang punya mentalitas yang Ya, besar. makanya. Gue ngerasa berarti dia, pemain emang pembeda. Karena bisa aja di keadaan kayak gitu lu datang ngerasa kecil. tapi Iya, dia emang. mah. Defense lu Illuminado. jelek. Dia berapa kali, Pak? Emang bisa. di Gue belakang nggak rebut ngecilin bola. talentnya, mentalnya oke lah. Mental Kita ngecilin fans ya. kita ngecilin momennya aja. Kita ngecilin Jangan aja. terlalu digede-gedein gitu Iya. loh. Masuk effort 90 Live in the menit. moment gitu. Ya enggak, Iya. lu berarti ngilangin keindahan sepak bola menurut gue. Enggak apa-apa. Enggak. Iyalah. Ngindahan sepak bola iya. Chelsea aja. Enggak sama kayak Loh, lu kalau berarti gua gue ngalim enggak apa-apa kalau Chelsea enggak boleh. Enggak, ini kan lagi bahas Chelsea sekarang. Iya enggak, kalau Lo enggak lah. Kalau misalnya harus memperlakukan kalau misalnya gua ngomong MU is back lu ngecilin gua. Bilang masa MU is Bukan, back maksud gue ini kayak Ngumuha Emang waktu gua itu. Kayak waktu Liverpool Emang gua lawan apa sih itu Estevao is the Ngumuha? chosen one. enggak ada. Lawan Newcastle. Gue selalu yang kita lihat itu sequence-nya jangan terlalu digede-gedein anak kecil. Takutnya mentalnya udah bagus, digede-gedein gini, ekspektasi tinggi, hype, fans semua pengen dia, nggak perform. Lo lihat di timeline itu bukan fans Chelsea. Pasti timeline itu dominasi sama media. Ya enggak, udah Itu- pokoknya. ya udah lah. Bukan maksud Mungkin gue. jalan tangannya gini Pak, jalan Maksud tangannya gue adalah ekspektasi itu ketika Iya. lo tinggi, pressure tambah gede, dia nggak perform, abis Lamine dia. Yamal bisa kok. Lamine Yamal bisa. Yamal. Dengan Ya, pressure bisa. kayak gitu. Ya, Cuma boleh. ini gas. Jangan Gas. jangan Lamine Yamal doang. Gue Kalau nggak Lamine- nyamain kualitasnya. Bukan. Keadaannya Lamine Yamal itu digoreng. Oh iya. Lamine Yamal ini ada di Spanyol. Spanyol medianya punya dua tim itu. Media Inggris jelek, Maksud gue, dihancurkan loh. Lamine Yamal tuh bisa. Adnan Januzaj. Ada beberapa pemain yang bisa dia bisa step up dengan Selain- pressure tuh ada. Selain dia siapa? Ya lo pernah denger gak berita Lamine Yamal main jelek? Ya makanya, maksud gue juga berani bertaruh, Bukan berani maksud nyoba. gue. Estevao gas aja. Maksud gue emang iya Nggak digas, usah dijaga emang gitu loh. digas aja. Cuman ekspektasi itu ngancurin semuanya. sebenarnya konklusinya adalah
momen kemarin itu Enggak, apa-apa mau mas- ngancurin momentum sepak bola aja. Orang lagi Enggak, happy makanya dia ini, hancur. makanya- Bola. enggak gini. Lo pernah dengar Lamine Yamal ini enggak? Berita buruk Lamine Yamal? Enggak. Pernah. Cuman Even dia main jelek, cuman enggak ada yang beritanya. Sama cewek-cewek doang. Itu Sama kalau Iya. cewek main cewek-cewek. jelek pasti dia hancurin gitu. Pasti abis ekspektasi setinggi-tingginya. Ini Inggris, Le. Orang Declan Rice bisa dihancurin kok, yang asli anggapannya. Saka aja gitu dihancurin. Saka dihancurin, apalagi ini pemain Si Brazil Raheem Sterling dihancurin Iya. habis-habisan Raheem Sterling. Tapi gue ngerasa sadar diri juga. Enggak, gue ngerasa Berapa STV banyak pemain dari tim lo yang hancur? STV punya faktor X juga. Iya. Dia punya faktor X kelihatan dari gerak tubuhnya, mimiknya nih orang nggak ada nervous sama sekali. Nggak mungkin. Terus Kelihatan. kemarin Garnacho. Ada pemain kayak gitu kayak Palmer. Palmer kayak gitu. Nggak, Palmer nggak ngerti aja. Palmer Ya gabut. udah. Palmer Iya, gabut, Palmer gabut jujur. aja, iya. Iya, Bisa semua nonton orang gua. punya Iya, mau ada pressure, nggak ada Beberapa- pressure juga ada momen dia mainnya jelek juga. beberapa banyak dong Palmer main jelek, masa nggak ada. Emangnya makanya mau dia nggak ngerasa ada pressure deh, harusnya dia ngerasa. Gini Itu loh, nggak ada bagus kalau beberapa- contohnya Palmer. Begini, ada beberapa pemain yang bisa survive di keadaan sepak bola hari ini yang begitu jahat. Betul. Sosial media itu ada Mason beberapa Mount. pemain. Gue ngerasa STVO itu pemain yang bisa juga. Dan Gua menurut lah gue nggak tahu sah-sah lah, aja. belum ada sampelnya. Menurut gue. Belum punya sampelnya. Ini Nggak, sampel STV bisa sampelnya survive belum tuh nggak ada. banyak. Ya karena tapi dia pede. dia gitu. di Brazil dipuja-puja nggak ada masalah. Di Brasil dipuja-puja, Neymar Secara dipuja-puja, domestik. Endrick dipuja-puja. Hasilnya? Hendrik dari 15 tahun punya. Nah iya, nggak beda dipuja-puja di sana dan dia perform. Di sini dipuja-puja kita belum tahu Ya kita dia lihat perform lah. apa enggak. Kan gue bilang kemarin itu beginning. Kemarin itu beginning dari STVO. Gue pribadi oleh Latas, gue cuma bilang ini pemain can survive the pressure. Menurut gue pribadi, tapi bisa jadi enggak, gitu aja. Ya emang, makanya jangan di overhype. Ya intinya gitu. Intinya adalah Chelsea berhak live in the moment. Tapi mungkin Papa berharapnya fans Chelsea jangan terlalu overhyping banget. Berapa menurut banyak dia. dia follow fans Chelsea paling 3 biji. Ya, karena- Sisanya media. karena- Pemain dia tuh media Le, isinya. Papa itu juga sayang sama STV. Bukan. Menurut dia supaya nggak isinya- kena bro, kena pressure kayak Lamine isinya Yamal. media. Bukan isinya BR Football, Nggak 433, Fabrizio Romano. Enggak, Ya gua gitu nggak aja pernah udah lihat. lah. Ini gue ngelihat dari orang-orang Jadi sama explore, aja. Di explore. Gua Poin-poin nggak lu ada- berdua ada bener ada salahnya. Ada bener ada benernya gitu. bener semua, Mat, dua-duanya. Nggak Fine, pernah. itu Ini mau itu yang pendapat golin soalnya. Gittens. Live in the moment. Itu misalnya dari kanan ya. Dia dari kanan, Iya, ke kiri gitu. Gittens sama. Sama. Orang Karena kalau live the moment. Kalau Giten itu butuh posisinya sekarang butuh. STF nggak butuh. STF posisinya lagi 100% backup dari fans Chelsea udah. Giten nggak ada. Giten lagi butuh support dari gol Itu atau lah dari maksud gua. Kita 07 motivi- Kalau kita bicara dari perspektif apa yang dilakukan sama fans Chelsea akan melakukan hal yang sama. sama kayak Gunha. Gak mungkin Pak dengan kemenangan last emang minute 90+6 terus ngerem. Gak mungkin, lalu juga fans. Ya emang nggak. Emang gue maksud iya jangan terlalu Iya. diiniin, dia berlebihan aja. Lu juga fans Itu bola. doang. Kayak kemarin Garnacho lagi. Terus Nada ngomong, apakah ada outputnya? Itu yang salah bukan Garnacho. Garnacho ngasih bola dengan bagus. Kok masuk? Take on. Menurut gua Garnacho bagus pemairannya. Take on Tapi ke secara dalam. output juga kurang. Enggak, itu kan bola passingnya bagus. Emang nggak ada pemain depannya aja yang nggak ngeh. Enggak secara overall. Garnacho main bagus kemarin. Bagaimana dia jaga kelebaran, nyari posisi di kelebaran. Iya, Itu bagus. Tapi output masih masalah nih Garnacho. Ya emang kalau itu. Sisi lain kalau menurut gua hasil. Florian Wirtz kemarin harusnya dapat assist, mau salahnya kayak Iya. kampret. Asusnya keren banget lagi ya. Yang Anjing yang balik. muter itu. Iya, terus juga nih kayaknya bener deh Arne dengan cara Liverpool Arne Slot cuma dikasih berapa puluh persen di voting pemain bisa ngancur Arne Slot juga nih. Kayak Kerekes nih bukan left back dia juga. Kemarin dibahas juga sempat sama Rizal tuh gimana Rizal bahasnya TAA kemarin. TAA di mana dengan gak ada TAA Liverpool kehilangan dari belakang threat-threatnya, jadi bola pindah ke Konate yang juga menghasilkan banyak kesalahan passing. Di sisi lain Kerekes yang di Bournemouth yang bolak-balik terus gitu kan. Jadi Andre Iraola sekarang nih diajak main build up juga dari belakang, akhirnya dia nggak bisa juga gitu loh. Mau sampai kapan? Jadi menurut gua Arne Slot harus benar-benar mikirin gimana dengan squad yang dia punya sekarang, pemain baru bongkar pasangnya dia harus meracik dengan sesuai kemampuan pemainnya. Oke, guys, itu Dan aja. gue setuju Itu aja. kalau misalnya Arne Slot adalah Erik ten Hag 2.0. Dan best player Best player gua bisa Cucurella, bisa James, Kurela gue. Kaisedo gue. bisa Caicedo. Man of the match-nya Caicedo. Pilih satu aja satu. Makanya Kayak gue gua tadi bingung. satu. Gue mau kasih apresiasi ke James. Satu. Karena James. dia main multifungsi dan itu keren banget. gue apresiasi ke STVO winning goal. Nah ini contohnya nih. Contoh kasus kita tadi. Enggak, lu Beda ngancurin aja, lu beda ngancurin fandom. Lu ngancurin dinamika fans kalau kayak gitu.
Nih. Kayak lu Lamens juga kan sama. Orang bola-bola nyaman semua. Lu nggak apa-apa, lu sah. Punya harapan, punya cahaya. Gue puja. Tai. Gue bilang nggak jago, gue bilang kayak kiper Coba aja. di luar tadi sebelum Iya. masuk ruangan. Ya lu. Nggak, coba di bawah tadi ada gue puja man. Lupa lagi. Di bawah. Kayaknya enggak. Yang gue ngobrol sama Panji, gue bilang iya B aja. Kayak kiper Dia bilang sama gue apa? Ini gue quote ya. Kalau gue nggak salah ya. Chevalier lagi apa? Lamens, not the second Courtois. Not the next Courtois. Not the next Courtois. The first Lamens. But the first Lamens. Salah. Ya udah kayak gitulah kurang lebih. The first Lamens. Lamens. Iya, Lamens. Gua Stefano siapa tadi? Siapa aja lah? Gua James. James Gua lo. Caicedo karena fake shotnya yang pertama. Iya. Caicedo. Gue kayak Shadow. Kayak saya Worst player. Please banget gue mau Arne Slot. salah gue. Gua mau mau Arne salah. Player gue Gusto. Enggak, mau salah dengan posisi sebagai legend, sebagai Oh iya, icon, mau salah deh. he could do better. Iya. Iya dia. Gue Gusto. Worst player of the season. Iya. Oke, berarti kita kompak. Gue ngejalan Slot, gue mau salah juga. Mau salah ya? Gue Gusto. Ya. Lu apa? Gusto. Nggak mungkin, masa Gusto worst player. Kalau dia sadar belakangnya itu ada si Gakpo, itu nggak gol. Dia nggak ngeh belakangnya masa itu mau Gakpo. salah, masa gak Gusto Rim. Nggak. Lah kenapa kamu udah Masa beda? Gusto? Masalahnya sama kayak bilang Gusto dianggap Sama Gusto kayak dianggap ini. malah apa levernya atau apa namanya? Dia puzzle yang dipakai untuk mecah. kayak Dia bilang nggak The League gol. worst player. Coba Itu ayo. nggak masuk akal. Nah, ini juga gak masuk akal. Golnya Liverpool purely karena Gusto nggak sadar belakangnya tuh gak ada Gakpo. Dia nggak jagain. Astaga. Iya. Seriusan Cek. Gusto. Ya mungkin kalau dari highlight sih kayak gitu kelihatannya. Ya enggak cek Cuma kalau sekali lagi 90 cek menit, sekali lagi. iya, iya. Iya enggak. Ya, mungkin kalau dari Nah, highlight kalau kayak kayak gitu lu gitu. cek, lu cek jangan kayak begitu ngomong kayak gue nggak bener, nonton. itu bener. Pakai gue nggak nonton, coba lu Iya. cek. Lu cek kalau misalnya gue salah, gue diem. Gue nggak akan ngehina Chelsea lagi. Ya itu mungkin benar, tapi kalau orang nonton 90 menit gak bakal punya penilaian Gusto worst player. Lo enggak, gue bilang kan gue cuma ngepinpoint bagian situ. Kenapa? Berarti Karim harusnya Gusto. bisa 2-0. Bener gak? Dia bisa 2-0, lu bisa comfortable. Itu gak gol harusnya. Ya kalau mau dibandingin sama Mo Salah, Apa? dibandingin Mo Salah. Mau salah udah gak kita anggap pemain. Udah gak kita anggap pemain. Udah gak cocok nih orang. Siapa sih Mohamed Salah? Gue bilang Marmus aja. Ya, enggak, emang udah gak ada yang jago. Oke, lu Gusto, lu Mau salah. salah. Thumbs up. Thumbs up Chelsea. Chelsea. Iyalah udah Chelsea. Cari lagi, berantem lagi. Udah dong, durasi nih. Udah berapa jam nih? Gil? Tuh, 1:45. Thumbs up gue Gusto. Chelsea apa Liverpool? Hah? Chelsea apa Gusto. Liverpool? Chelsea Udah apa anggap Liverpool? Chelsea Gil. Oke, Anggap Chelsea. Oke guys, thank you. Sorry ini kontennya kepanjangan, mudah-mudahan enjoy dengan konten panjang kayak gini. Kita akan masuk ke international break dan ronde 4. Jadi konten-konten akan dominasi sama konten timnas. Stay tune di Grombol. Bantu kita juga subscriber sampai 200.000. Nanti kita coba siapin apa yang mau kita kasih ke kalian saat mencapai 200.000. Oke? Gue Latas, Papa JS, Karim Nasar. Jangan lupa follow Papa JS. Kalau lo mau dapat giveaway 1 parfum Wembley dan 1 baju jersey Wembley yang ditandatanganin sama talent-talent Grombol. Oke? Oke, Follow siap. Papa JS OTW 10K without posting. Oke. Oke. Thank you guys. Let's go.